penerimaan, penyempurnaan agama ini sampai akhirnya taala kepada kita dan kita bisa menikmati agama ini sebagai panduan hidup. Saudara seiman, sebagaimana kita ketahui di pekan keempat kita ada sesi khusus sebenarnya tanya jawab, menjawab apapun yang belum terjawab di media sosial kita. Namun pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tidak asing lagi Bang Onim. Jazakallah khair, sudah meluangkan waktu untuk datang ke masjid kita ini dan juga menghadiri acara kita. Pada hari ini kita akan menyempurnakan dukungan pemerintah kita dan dukungan masyarakat kita untuk masyarakat Palestina. Dan insya Allah kita akan selalu bersama mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk peduli kepada sesama muslim secara khusus dan kepada kemanusiaan secara umum. Serta juga bagaimana kemerdekaan Indonesia sendiri juga didukung oleh Palestina di saat mereka sudah berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat pada saat itu sebelum terjadi penjajahan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita jangan kendor dan berhenti untuk terus mendukung karena memang ini sesuai dengan perintah agama kita dan juga sesuai dengan konstitusi kita di Undang-Undang Dasar bahwasanya kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Maka kita berdiri di situ dan alhamdulillah negara kita termasuk negara yang sangat dominan sekarang untuk menunjukkan dan menyuarakan pembelaan ini. Dan ini adalah bagian daripada salah satu langkah kita bersama saling rangkul-merangkul antara masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan juga pemerintah untuk memberikan dukungan tersebut. Baik, mungkin permulaan sebelum kita berbicara panjang lebar dengan tamu kita insya Allah, dan nanti antum akan lebih mengenal beliau lebih dekat dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan. Saya ingin menyampaikan dulu di pembukaan kita, kenapa kita harus membela Palestina. Apakah hanya karena kemanusiaan? Apakah hanya karena sekedar tadi saya bilang mereka dukung kita dari sisi kemerdekaan? Atau ada unsur yang lain terutama bagi setiap muslim? Maka saya akan lebih sentuh dari sisi agamanya. Kita punya memang hubungan emosional yang besar dengan Palestina, terutama karena adanya Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa atau Masjid Ilya. Semua ini nama-nama yang masyhur tentang masjid yang masyhur di sana. Kalau Masjid Aqsa artinya jauh, karena waktu itu dia jauh dari Mekah. Dan Allah yang menamakan itu dalam surah Isra ayat 1-nya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Linuriya min ayatina sampai akhir ayat. Dan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Aqsa artinya yang sangat jauh, gitu kan? Yang telah kamu berkahi di sekitarnya. Jadi memang kita punya hubungan secara syar'i. Terjadi penjajahan atau tidak, memang kita punya hubungan emosional spiritual dengan Palestina karena ada Baitul Maqdis. Kalau tidak ada hubungannya, maka kan sangat mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram langsung ke langit. Kenapa harus ke Aqsa dulu? Kemudian beliau harus menunggangi hewan yang luar biasa yang masyhur burak, kuda yang bersayap. Kemudian beliau mengikatnya di tempat yang biasa para nabi mengikat tunggangan mereka. Kemudian beliau bertemu dengan ruh-ruh para nabi di Masjid Aqsa dan mengimami mereka sholat. Baru mi'raj ke langit. Ada tanda tanya besar, kenapa harus dipilih Masjid Aqsa untuk naik ke langit? Bukankah Masjid Haram lebih mulia? Pasti ada tanda tanya, kenapa harus ini? Sebagian ulama memberikan jawaban agar umat Islam tidak melupakan kalau setelah Masjidil Haram yang dibangun langsung oleh Nabi Ibrahim AS adalah Masjid Aqsa. Makanya seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, masjid apa yang paling pertama dibangun? Kata Nabi SAW, Masjidil Haram. Karena Ka'bah itu sendiri dibangun oleh Nabi Adam AS bersama dengan anak yang bernama Shif. Kemudian rubuh bangunannya di masa banjir besar Nuh, yang dibangun kembali di masa Ibrahim AS. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Masjid Aqsa atau Baitul Maqdis. Lalu sahabatnya bertanya, Rasulullah, berapa jarak pembangunan di antara keduanya? Kata Nabi SAW, 40 tahun. Berarti memang dia masjid ini, selain dari surah Isra dan kejadian Isra Miraj, juga dari hadits ini, dia masjid kedua yang diposisikan dalam Al-Quran ini setelah Masjidil Haram. Walaupun secara keutamaan sholat, Masjid Nabawi lebih besar daripada Masjid Aqsa. Karena kata Nabi SAW, sholat di Masjid Haram Mekah, itu pahalanya 100.000. Masjidku ini 1.000. Kemudian riwayat lain yang ada hubungan dengan Baitul Maqdis, beberapa sahabat berdialog satu sama lain di majlis
di Masjid Nabi SAW dan mereka mengatakan berdiskusi kira-kira mana yang lebih afdal, Masjid Nabawi ini kah atau Masjid Aqsa? Maka Nabi SAW keluar lalu mengatakan, ketahuilah sholat di masjidku ini 4 kali lipat daripada sholat di Masjid Aqsa. Berarti Masjid Aqsa 250 kali lipat karena Masjid Nabawi adalah 1000 kali lipat. Secara keutamaan Masjid Nabawi lebih afdal tentunya. Tetapi kata Nabi SAW dalam hadisnya, pergilah ke sana karena di sana adalah sebaik-baik tempat untuk sholat. Ketahuilah akan datang nanti masa, ini seperti Nabi SAW menggambarkan keadaan kita sekarang. Akan ada masa nanti di mana seseorang muslim berharap punya tanah di sekitar Baitul Maqdis ukuran tali kekanan kuda. Pendek sekali, cuma 1 meter atau 1,5 meter, hanya untuk dia bisa melihat Baitul Maqdis. Karena mulianya. Belum lagi Nabi SAW memotivasi kita untuk datang ke sana. Cukup banyak dalil. Dan ini sudah kami susun di buku Palestina yang terlupakan. Nah, teman-teman bisa dapatkan buku itu insya Allah. Tapi yang jelas buku ini saya sebutkan keutamaan Palestina cukup banyak. Keutamaan Baitul Maqdis cukup banyak. Tapi yang paling menyentuh sekali. Dan ini biasa saya jadikan motivasi untuk jemaah yang mau umroh plus Aqsa. Dan saya berharap tentu teman-teman kita di Indonesia ini tidak berhenti untuk selalu membuat program baik travel ataupun jemaah Indonesia sendiri yang datang untuk sholat juga di Baitul Maqdis. Karena cukup banyak dalil masalah itu. Di antaranya hadits Nabi SAW, beliau mengatakan setelah Sulaiman alaihissalam merenovasi Baitul Maqdis, beliau meminta 3 hal. Dan 3 hal ini saya berharap Allah berikan. Yang pertama, beliau minta kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Dan Allah berikan itu. Kemudian yang kedua, beliau minta agar semua keputusan di kerajaannya, walaupun wahyu belum turun, apapun yang Nabi Sulaiman sampaikan kalau ada perkara di tengah masyarakatnya sudah sesuai dengan apa yang Allah akan turunkan sebagai wahyu. Dan Allah berikan. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, dia meminta kepada Allah agar siapapun yang datang sholat di Baitul Maqdis, sunnah atau wajib, maka dibersihkan dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan ini keutamaan bersih dari dosa. Dan seperti baru dilahirkan oleh ibu ini tidak didapatkan di Masjid Haram Mekah, tidak didapatkan juga di Masjid Nabawi. Berarti ada satu khususiyah di sini khas daripada masjid ini. Dan hadis yang masyhur yang lain, hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, la tushaddu rihal illa ihda 3 masajid. Tidak boleh orang capek-capek khusus memprogramkan datangi masjid kecuali di 3. Masjid Haram Mekah, Masjidku di Madinah dan juga Masjid Aqsa. Jadi memang kita punya banyak sekali hubungan secara spiritual atau keimanan dengan Baitul Maqdis dan secara motif juga Palestina. Selain daripada itu mereka ini negara berdaulat yang sudah berdiri, sudah merdeka. Saya punya foto-foto, dokumentasi dan mungkin sekarang tidak asing disebarluaskan juga. Sebelum penjajahan 1948 itu Palestina sangat maju. Mereka punya bandara namanya bandara Baitul Maqdis kalau salah ya. Kemudian mereka juga sudah punya perhotelan, mereka punya mobil-mobil mewah, mereka punya tentara. Mereka sangat bagus kan, dari sisi itu. Jadi sekarang dijajah. Dan di masa sekarang sudah tidak pantas ada penjajahan. Apalagi sudah ada kesepakatan dunia. Terlebih lagi memang di masa sekarang ini bukan cuma masalah isu saja. Tapi dunia sekarang bisa melihat bagaimana bukan cuma militer yang dianggap militer muslim yang diperangi. Tapi sipil pun, anak-anak, perempuan dengan membahasakan mereka teroris. Ini akal sehat dari mana yang bisa menerima wanita sama anak kecil teroris. Dan mereka di rumah sakit. Ya, ini semua tidak masuk akal. Ini poin-poin yang mungkin membuat kita mesti menyadari kenapa kita harus bersama mereka untuk mengentalkan dan menguatkan saja. Sehingga saya mengajak diri saya dan juga teman-teman selalu dukung. Mumpung juga pemerintah kita mendukung. Bahkan Basnas juga membuka penerimaan sumbangan untuk itu. Pemerintah kita sudah mengirim bantuan ke sana dan seterusnya. Baik, itu kurang lebih pembukaan yang ingin kami sampaikan. Sekarang insya Allah kita akan coba lebih banyak mendengar dari, kalau bisa saya bahasakan tanda kutip ya, beliau ini seperti duta Indonesia di Gaza. Ya. Karena orang kita yang diketahui oleh pihak KBRI, pihak pemerintah kita yang di Gaza adalah Bang Onim ini. Gitu kan? Jadi kita akan berbicara orang yang insya Allah dikenal oleh pemerintahan kita dan beliau juga dikenal oleh masyarakat Gaza, kira-kira seperti apa gambaran wilayah ini. Mungkin supaya lebih dekat, Bang Onim kita mau tahu selama ini kan antum dikenal dengan nama Bang Onim ya. Biar teman-teman mungkin mengetahui nama antum,
lahirnya di mana, tanggal dan tahun lahirnya dulu, tafadhal. Iya, jazakumullah khairan katsiran, Ustadz Abdul Khalid Basalama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat ini yang luar biasa. Kita hadir di sini tentunya karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan dengan mengetahui langsung situasi yang terjadi di jalur Gaza. Perkenalkan, nama saya Bung Onim, nama aslinya Abdullah Onim. Saya berasal dari daerah Madura Utara, Balanya Tobelo, seberangnya Pulau Morotai, Ternate Senangagi. Saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di sini di dekat Blok M, lulusan Ekonomi dan Perbankan Syariah tahun 2007. Setelah itu saya pernah aktif di salah satu lembaga besar namanya Mercy, 13 tahun di situ, dan saya pernah dikirim oleh Mercy tahun 2008 untuk menuju ke jalur Gaza. Jadi pergantian tahun 2008-2009 saya berada di jalur Gaza. Setelah saya mengurus tanah wakaf langsung ke pemerintah di Gaza, saya kembali ke Indonesia. Dan tahun 2010 saya kembali berkirim dengan yang kita kenal dengan Ustula Hurna Freedom Flota melalui Turki. Tapi kapal yang kami tumpangi dibajak oleh pihak Israel dan kami dijebloskan ke dalam penjara Israel. Setelah mendekam di penjara Israel 24 jam, dideportasi ke Jordania dan bulan yang sama, bulan Mei, kembali masuk ke jalur Gaza dengan menggunakan jalur darat, yaitu melalui Kairo Mesir. Waktu itu masih eranya almarhum Husni Mubarak waktu itu. Jadi setelah 2010 masuk ke jalur Gaza, di situlah saya mulai mengetahui lebih dalam lagi tentang situasi di jalur Gaza, wabil khusus dari budayanya, kebiasaan warga Gaza, terus aktivitas dari saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Tapi sebelum jauh dulu Bang Onim, tadi sudah sebutkan nama beliau. Antum umur berapa sekarang? Saya di KTP tertulis 1979, tapi aslinya 82. Iya, jadi masih muda Ustaz. Oke, kita tidak usah terlalu dalam masuk kenapa KTP-nya dulu. Anggaplah 79. Udah tahun ya. Wazir 2 tahun Ustaz. Oh, ternyata 82. Iya, 82. Oke, jadi tahun 1982. Baik, apa yang memicu antum ini Bang Onim sehingga antum terfikir untuk masuk ke kegiatan sosial? Kan tadi jurusannya ekonomi syariah kan? Iya, tahun 2007 tamat dari kampus Buya Hamka. Ya. Oke. Apa yang membuat antum ini terfikir untuk bergerak sosial? Sebelum kita bicara Gaza dulu. Iya, jadi pada saat terjadi konflik di Maluku dan Maluku Utara, itu ada relawan Mercy almarhum Dr. Yusri Rizal, Allahyarhamu, itu datang ke Galilea. Nah, sejak itu saya mulai bergabung dengan mereka, salah satunya memperkenalkan tentang dunia medis. Jadi sejak tahun 2000 saya sudah bergabung di situ, dan waktu terjadi konflik itu saya baru lulus SMA. Lulus SMA, ikut tes tentara tidak lulus, yang pada akhirnya saya diajak oleh salah satu presidium Mercy untuk berangkat ke Jakarta. Jadi berangkat ke Jakarta terus dikuliahkan. Nah, sementara kuliah tersebut, saya pun sering ikut untuk misi kemanusiaan bencana di Aceh pernah berangkat, di seluruh wilayah Jakarta pernah dikirim, terus salah satunya adalah di di Jawa Barat pun. Jadi memang sejak tahun 2000 tersebut saya sudah mulai terjun di bidang sosial kemanusiaan. Jadi sudah mulai terbiasa dan sudah terbentuk karakter sejak tahun 2000. Dan alhamdulillah pelan-pelan lebih banyak hidup saya itu berada di lapangan untuk distribusi bantuan, terus membawa tim Mercy untuk diberangkatkan ke
lokasi bencana. Terus Jadi ditunjuk untuk masuk ke Gaza ini tahun berapa? tahun 2008, nah, waktu itu saya mendengar informasi dari tim Mercy yang dikirim lebih awal. Setelah itu mereka minta agar supaya ada tim susulan. Pada saat tim susulan tersebut saya mendaftarkan diri dan iseng saya sebenarnya. Karena waktu itu tahun 2008 pun saya belum begitu paham tentang Palestina. Palestina di sana itu ada bom bunuh diri lah, jihad lah, terus seperti itu, sebatas itu aja. Daftar, terus nama saya keluar. Maksudnya daftar di Mercy-nya? Daftar di Mercy untuk diberangkatkan tim kedua. Setelah nama saya keluar bukannya senang malah jadi pucat. Terus juga orang tua saya sakit, bahwa mereka beranggapan bahwa Bang Onim setor nyawa nih yang pertama. Yang kedua kayaknya sudah disusupin aliran apa gitu kan. Ya namanya 2008 kan sangat asing ya tentang Palestina. Siapa saya berangkat ke Palestina otomatis yang namanya kematian itu pasti terjadi di sana. Jadi saya pulang ke Galilea dan menyampaikan kepada bapak dan ibu saya, almarhum bapak saya menyampaikan bahwa dengan bahasa sederhana saya bahwa kita hidup di dunia itu tidak hanya peduli terhadap diri kita sendiri, tapi saudara-saudara kita di Gaza pun mereka manusia seperti kita. Bahasa seperti itu. Akhirnya dengan sendirinya kata ibu dan bapak saya, kami sudah lansia dan kami tidak berbuat apa-apa untuk saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Kami cukup mempersembahkan putra kami untuk berangkat ke Palestina. Jadi saya itu dilepas sebenarnya. Masya Allah. Dilepas dengan ridho orang tua saya dan alhamdulillah setelah berangkat ke sana ya mulai beraktivitas seperti biasa karena saya itu lebih suka beradaptasi dengan para nelayan, dengan para petani, dengan para pedagang yang ada di sana. Itu setelah masuk di Gaza ya? Jadi sekalian memperkuat bahasa saya untuk langsung terjun. Oke, tadi kan antum sempat bilang waktu keluar nama mendaftar pucat juga. Pucat ini maksudnya tidak mau berangkat atau? Khawatir. Takut. Terus apa yang memotivasi kok tiba-tiba dalam kondisi takut tapi tetap ketemu orang tua terus mau menyampaikan pamit membesarkan jiwa mereka akhirnya mereka juga ridho, ini apa yang memotivasi? Sebenarnya gini Ustadz, saya pun sebenarnya tidak percaya kalau nama saya itu keluar. Jadi memang tentang sejarah Palestina itu mungkin seperti generasi saat ini yang mengetahui tentang Palestina itu cuma pada saat terjadi peperangan saja. Nah itu cuma sebatas informasi bahwa Palestina itu bahkan sampai ke tingkat yang namanya Masjidil Aqsal Mubarak pun saya belum paham. Setingkat datang ke sana, pangkul bantuan atau sembako, menyerahkan, selesai distribusi ya pulang ke Indonesia. Tapi kalau untuk sampai ke tingkat bahwa Masjidil Aqsal Mubarak ada di sana, tanah Palestina, tanah yang diwakafkan oleh para anbiya, pertama baginda kita Nabi Muhammad SAW, sholat pertama berjamaah di Masjidil Aqsal Mubarak, tanah Palestina Baitul Maqdis dibebaskan oleh Umar bin Khattab dan panglima perang Islam yaitu Salahuddin Ayyubi, nol. Lebih mengedepankan sosialnya saja. Tapi kalau untuk yang namanya ke agama itu cuma nama Palestina aja. Seperti itu. Oke, sekarang Gaza nih supaya teman-teman lebih tahu lebih jauh. Gaza ini berapa luasnya, berapa jumlah penduduknya, gitu kan? Kemudian lebih jauh daripada itu mungkin secara umum waktu antum pertama masuk, kan ini sudah dijajah nih, kan sudah berjalan 75 tahun. Bagaimana kondisi mereka Gaza pada saat itu? Mungkin satu-satu dulu kira-kira luasnya, jumlah penduduknya. Itu berada di utara baratnya Palestina berbatasan langsung dengan Mesir. Wilayah jalur Gaza luasnya 367 km, lebih kecil dari kota Depok dan didiami oleh 2,3 juta populasinya. Warga jalur Gaza 80% dari 2,3 juta hidup di bawah garis kemiskinan. Dan juga sudah lebih dari 16 tahun wilayah Gaza diblokade oleh pihak Israel. Blokade itu diokupasi. Okupasi itu maksudnya seluruh perbatasan antara Mesir dan Gaza diblokade, ditutup. Seluruh perbatasan antara Erez Gaza bagian utara dengan Gaza ditutup oleh pihak Israel. Dan juga di wilayah sepanjang antara Gaza Timur yang kita kenal dengan Sideriot atau Galaf, itu pun dijaga dan sudah dipasang standby dari sniper dari pihak Israel. Artinya Gaza itu sudah dikepung. Jadi
seperti yang Antum sampaikan tadi, bandara internasionalnya dihancurkan tahun 2004. Pelabuhan internasional Palestina ada jalur Gaza pun sudah dihancurkan oleh pihak Israel. Jadi memang pada tahun 2023-2024 itu masih ada orang Yahudi di Gaza, di Netzalim, di Gaza bagian tengah sama Gaza bagian selatan. Nah, setelah pihak penjajah ini selalu berhadapan dengan pejuang Palestina di Gaza, yang pada akhirnya pihak Yahudi itu meninggalkan jalur Gaza sekitar tahun 2004-2005, angkat kaki, dan mereka tinggal di wilayah Masdal, di Berseba, dan juga Apa di... sebabnya? Kenapa mereka keluar? Setiap hari para pejuang itu ya berhadapan dengan pihak Yahudi tersebut. Oke, gimana kehidupan masyarakat? Tadi kan kita belum jawab ini jumlah penduduk kira-kira berapa? Tadi kan baru luasnya. 2,3 juta tadi, oke. untuk Gazanya. Tapi Muslimnya sendiri? untuk seluruh wilayah Palestina itu 14 juta jiwa. 5 jutanya sekian berada di tepi barat termasuk di Baitul Maqdis, dan 2,3 juta berada di jalur Gaza. Nah, sisanya itu berada di Saudi atau di Arab Saudi, terus di Jordania, terus di Suriah, terus ada di Turki. Jadi totalnya itu 14. Nah, sedangkan jumlah dari orang Israel itu 9 juta. Tentunya jumlah orang Palestina lebih banyak dong daripada orang Yahudi. Dan untuk mayoritas Muslim, mayoritas Berarti orang Palestina di sana 6,5 juta ya? Iya, 6,5 juta. 6,3 juta Palestina. di tanah Palestina kita Gaza bicara. dan tepi barat. Kalau 9 juta Yahudi, mereka di Palestina juga? Di tepi barat dan juga di Tel Aviv dan wilayah-wilayah yang diduduki termasuk di Askelon dan juga di Masdal serta di Sidoria tersebut. Jadi seperti yang Antum tanyakan tadi, kegiatan dari warga Gaza itu ada yang pedagang, ada yang punya showroom mobil, ada yang guru, ada yang PNS, ada yang petani, ada yang nelayan. Jadi mereka sama seperti kita kegiatannya. Tetapi kan dari segi pertanian diokupasi dan mereka tidak mengekspor ke negara lain yang pada akhirnya harganya jatuh di pasar regional. Dari segi lautnya, sumber daya alam laut, itu mereka punya ikan luar biasa. Bisa yang sebelumnya itu bisa dipasok ke Mesir dan juga ke Jordania, tetapi setelah diblokade mereka tidak bisa mengandalkan yang namanya ikan tersebut yang pada akhirnya dijual di Gaza dengan harga jatuh. Pertaniannya, stroberinya, semangkanya, anggurnya, apelnya, itu kualitas nomor 1 stroberi adanya bukan di Jerman atau di Amerika, tapi adanya di jalur Gaza. Nah, itu salah satu diokupasi agar supaya perekonomiannya lumpuh. Jadi sejak diblokade tahun 2006 sampai dengan saat ini itu diblokade perekonomian dan benar-benar lumpuh. Yang pada akhirnya para petani yang tadinya bisa mengandalkan dan bisa jadi orang kaya itu miskin, dimiskinkan. Yang tadinya para mahasiswa kuliah sampai ke tingkat sarjana, terus magister, terus doktor, profesor, itu mereka tidak bisa mencari atau mengembangkan ilmu mereka di jalur Gaza atau di wilayah lain di jalur Gaza, karena mereka diblokade yang pada akhirnya mahasiswa tersebut, mereka tidak bisa dengan mudahnya untuk menuntut ilmu di Saudi Arabia lah, di Jerman lah, di Amerika lah. Itu salah satu taktik yang diaktifkan atau dijalankan oleh pihak Israel agar supaya generasi muda yang memiliki ilmu di Gaza itu tidak bisa berkembang. Salah satunya ilmu kedokteran. Oke, sebentar Bang. Iya. Di poin ini dulu, pendidikan. Di Gaza sendiri, selama Antum di sana, Antum 13 tahun ya? Saya 13 tahun. 13 tahun. Selama Antum masuk ini, lembaga pendidikan bagaimana? Misalnya kayak SD, SMP, SMA, kalau kita misalnya mungkin universitas, ada? Ada. Jadi lembaga pendidikan swasta dan pemerintah juga ada. Bahkan universitas nomor 4 di Timur Tengah itu ada di jalur Gaza, di Universitas Islam Gaza yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin, tapi saat ini sudah dihancurkan. Ada juga Universitas Al-Azhar juga ada di jalur Gaza. Dalam universitas tersebut ada semua jurusan ada. Mulai dari kedokteran juga ada, semua sama seperti kita di Indonesia. Dan orangnya di sana itu mereka sangat haus tentang ilmu. Contohnya gini, sudah selesai magister, mereka tidak puas untuk larinya kemana? Ke doktor. Setelah doktor, mereka tidak puas larinya langsung ke profesor. Nah, itu selalu mereka tingkatkan. Jadi saya sendiri alhamdulillah ambil sastra Arab di Universitas Islam Gaza. Semester pertama selesai, semester 2 selesai, mau lanjut ke semester 3 tidak bisa kepegang. Jadi pada akhirnya saya konsennya
ya untuk distribusi bantuan kemanusiaan saja. Jadi dari segi pendidikan, ada orang-orang Gaza juga tadinya sudah terbang ke NASA. Di luar angkasa yang tertulis salah satu negara di dunia itu adalah salah satu kota di Palestina. Itu tertulis di NASA. Tapi ada salah satu dari warga Gaza itu pernah ke sana. bekerja di NASA seperti itu. Oke, sekarang lebih dalam kita tanya tentang Mas. Kan ini Gaza tadi menurut Antum diblokade sama Israel ya. Ada sniper, ada tembok, ada segala macam diblokade. Kemudian di dalam aktivitas tetap ada. Ada universitas, ada kehidupan kan, walaupun mereka di bawah kemiskinan karena ekonomi ditekan. Sekarang pertanyaan mungkin ini Antum bisa dengar dan tahu di sana kan. Apa sebabnya? Kenapa Israel nggak kuasain aja Gaza ini? Kenapa dibiarkan cuma diblokade? Kalau secara hitung-hitungan manusia kan mereka sedang ingin menjajah semua wilayah kan. Kira-kira isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat Gaza, terutama kaum muslim di sana, apa kira-kira? Sebenarnya kalau dilihat dari blokade yang diperketat oleh pihak Israel terhadap Gaza itu sudah harus dari tahun 2006 sampai dengan saat ini sudah harus ada kasus kematian karena kelaparan. Itu sudah harus ada. Karena kan mereka blokade dari segi perekonomian. Akan tetapi selama 13 tahun saya di Gaza itu luar biasa subhanallah. Ini di luar dari akal manusia. Sampai dengan saat ini saya tidak pernah mendengar atau melihat langsung ada orang atau bayi di Gaza meninggal karena kelaparan. Padahal mereka dalam setiap hari itu sangat sulit untuk mendapatkan bahan makanan. Yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi, wilayah yang sekecil itu 367 km persegi dengan kekuatan dari pihak Israel, itu kalau konsentrasi Israel menggempur habis-habisan, kurang dari 1 bulan, tidak ada satupun manusia di jalur Gaza. Coba antum bayangkan, Israel punya jet F-16, 17 malah, punya tank Merkava yang luar biasa, punya drone, punya Iron Dome, punya angkatan laut, punya sniper, dan juga punya kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi mereka harus berhadapan dengan sebuah kekuatan yang mereka hidup terjajah itu dari generasi ke generasi. Otomatis dari pejuang Palestina yang ada di Gaza itu sudah sangat mengetahui kekuatan atau lawan yang harus mereka hadapi. Dari taktiknya, dari segi keberaniannya, dari segi kepintarannya itu sudah mulai mereka memahami. Jadi tidak bisa semudah itu seperti yang kita bayangkan bahwa mereka bisa menghancurkan Gaza dalam waktu 1 bulan. Oke, Bang Oni. Saya juga memang tidak percaya ya dengan kekuatan seperti itu, tapi sampai dengan saat ini belum berhasil menguasai wilayah jalur Gaza oleh pihak Kita Israel. sebagai seorang muslim pasti yakin ada kekuatan Allah. Saya tadi berbicara itu tentang masalah kejadian lapangan, karena antum kan 13 tahun tinggal di sana. Oke, saya punya pengalaman pribadi karena sudah 4 kali masuk bawa jemaah ke Baitul Maqdis. Tapi cuma sekitar Baitul Maqdis, kan jaraknya lumayan, 75 sampai 80 km kan dari Gaza. Dan memang kami belum pernah masuk ke sampai wilayah Gaza. Cuma di sana beberapa tour leader orang-orang Palestina yang bisa bahasa Indonesia, dan kebetulan juga saya berbahasa Arab sama mereka. Mereka menjelaskan, saya tidak tahu di jalur Gaza sama atau tidak. Pihak Israel menawarkan kepada masyarakat Palestina dan mereka membagi menjadi 3 level. Level yang pertama itu yang mendukung Israel. Nah, mereka tidak perlu jadi Yahudi karena Yahudi memang tidak ingin orang lain masuk kecuali darah Yahudi. Tapi mereka ini diberikan warga negara, bawa paspor Israel tapi mereka orang Palestina. Yang kedua adalah orang yang dikasih semacam green card, mereka dukung pemerintahan Israel tapi mereka juga tidak mau ribut. Artinya tidak mau sampai menjadi orang Israel, cuma memberikan dukungan. Sehingga mereka cuma dikasih green card, bukan warga negara. Kalau yang pertama itu warga negara. Nah yang ketiga ini yang menolak. Nah yang menolak ini, menurut bahasa orang-orang di sekitar Baitul Maqdis, mereka ini pada ngumpul di Gaza. Nah, kalau mungkin teman-teman sekalian nanti kita dengar dari beliau, Gaza ini mungkin kalau dalam kacamata saya sih seperti dulu waktu kita masa kemerdekaan, itu berkumpulnya tokoh-tokoh kayak Imam Bonjol, Tunku Umar, Sultan Hasanuddin, mungkin itu kayak gitu yang militan-militan untuk membela kemerdekaan, nah itu berkumpul di kota mereka, nah ini seperti itu dikumpul di Palestina, di Gaza. Begitu nggak kira-kira tingkatan tadi itu? Iya memang benar sekali untuk kekuatan basisnya pejuang Palestina yang memiliki persenjataan, memiliki drone itu hanya di jalur Gaza yang tadi yang diblokade lebih dari 16 tahun dan hanya berada atau tinggal di wilayah 367 km persegi.
seperti yang disampaikan bahwa memang sebagian dari warga Palestina yang ada di tepi barat, ya mereka diberikan akses, akan tetapi setelah mereka diberikan akses, itu adalah salah satu taktik dari pihak Israel. Diberikan kartu, diberikan pekerjaan untuk lupa terhadap tanah kelahiran mereka yang pertama, untuk lupa terhadap kiblat pertama Islam dunia Masjidil Aqsa Mubarak bahwa masih dikuasai. Nah, yang sampai dengan saat ini yang dipertahankan bahwa tanah Palestina sejengkal pun tidak akan kami serahkan kepada penjajah, itu adalah di jalur Gaza. Itu jalur Gaza kata mereka, sejengkal pun tidak akan kami serahkan tanah kami ini karena ini adalah amanah yang diwakafkan oleh para anbiya, itu tidak hanya kepada kami saja, tetapi kepada umat Islam di seluruh dunia. Itu yang pertama. Azan Isya ya. Oh, iya. Terus yang kedua, memang dari pejuang Palestina sendiri, mereka ya ingin bahwa Israel itu harus keluar dari tanah Palestina. Tidak satupun harus tinggal di wilayah Palestina. Itu salah satu. Penduduk Gaza sekarang, dari tadi tingkatan itu, level orang yang ada yang mendukung dapat warga negara, ada yang cuma dapat green card, tidak mengakui pemerintah tapi tidak mau berontakan, sama yang ketiga tadi kan yang memang militan, tidak mau menerima pemberontakan. Di Gaza ada nggak yang pertama sama yang kedua ini? Oh, di Gaza nggak ada. Nggak ada, berarti semua memang yang ketiga ya, menolak penjajahan. Penjajahan. Baik, sekarang Bang Ali mungkin lebih jauh ya. Kan kita sudah lihat nih kejahatan yang terjadi ya. Sekarang sudah tidak asing. Alhamdulillah Allah mudahkan mata dunia terbuka, bukan cuma umat Islam tapi semua seluruh dunia. Dan mungkin pertama kalinya Palestina ini menjadi sebuah isu internasional yang sangat luar biasa. Semua berikan dukungan, yang akalnya masih sehat walaupun berbeda agama. Bahkan banyak orang masuk Islam justru karena kejadian melihat imannya mereka gitu kan. Nah, kejadian yang kita lihat sekarang ini kan sangat memilukan ya. Sampai kadang-kadang rasanya susah untuk tidur kalau kita melihat di sana mereka susah tidur. Saya sampai kadang-kadang malam itu terkaget bangun karena sebelum tidur kadang-kadang lihat cuplikan kan. Yang rumah sakit dibombardir, yang ini putus kakinya, yang itu pecah kepalanya dan segala macam. Ini kan memilukan sekali. Saya sempat berpikir gimana bisa tidur nyenyak ini sementara begini kan. Kita mau makan, teringat lagi, mereka ini makan nggak? Mereka susah sekali memungut sampah-sampah makanan, ada yang makan rumput dan segala macam. Nah, ini kan sangat memilukan. Pertanyaan sederhana sekarang, yang 13 tahun aja, nggak usah sebelumnya ya, karena kan mereka dijajah 75 tahun. 13 tahun nonton di sana, memang sudah ada kejahatan-kejahatan seperti ini di Gaza. Selama ini berjalan misalnya, supaya mungkin kita tahu gambarannya. Atau memang baru sekarang ini? Iya, jadi tidak sedikit dari teman-teman kita di Indonesia melihat bahwa kejadian di jalur Gaza itu ada yang menyalahkan kan tentang 7 Oktober tersebut. Padahal perlu disampaikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap masyarakat Gaza itu bukan kali ini saja, tapi tahun-tahun sebelumnya itu, bahkan bukan tahun-tahun sebelumnya. Setiap hari Jumat itu kan mereka selalu dibantai oleh pihak Israel, itu rutin banget. Jadi sudah menjadi jadwal pasti yang dilakukan oleh pihak Israel. Nggak usah jauh-jauh. Saya itu setiap hari Jumat libur di sana, itu saya ke pantai dan melihat langsung bagaimana nasibnya para nelayan. Itu berjarak dengan saya di bibir pantai sekitar 3 sampai 4 ribu meter. Itu mereka ditembak oleh pihak Israel, para nelayan ya. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka berlayar di perairan pantai Palestina di Gaza. Itu perahu mereka ditembak. Setelah ditembak itu mereka ada yang dijebloskan ke dalam penjara Israel, ada yang ditembak mati di laut, ada juga yang sengaja perahunya ditembak suruh berenang 4.000 meter ke bibir pantai. Itu hanya karena mengganggu mereka saja, bukan mengganggu karena sudah dibatasi oleh pihak Israel bahwa kalau melewati 4 mil atau 5 mil akan ditembak mati. Kalau kita lihat sendiri, sebenarnya ini masih wilayah atau tanahnya wilayah jalur Gaza. Itu nelayan, hampir setiap hari nelayan itu dibunuh. Dan itu bagi pihak Israel itu hal biasa. Membunuh selesai. Itu setiap Jumat? Setiap hari bahkan. Saya kan hari Jumatnya datang, tapi kejadian setiap hari. Setiap hari ada saja korban dari warga Gaza yang dibunuh? Karena saya tinggal itu dari laut cuma sekitar 500 meter. Jadi terdengar banget Angkatan Laut Israel itu menembak. Itu 24 jam. Nah, para petani, saya sering membantu bapak mertua saya untuk panen zaitun. Itu jaraknya sekitar 500 meter sampai dengan 700 meter. Itu para petani itu mereka beraktivitas di lahan mereka.
ada yang panen buah semangka lah, ada yang panen buah zaitun lah, buah tin lah, itu ditembak oleh sniper oleh Tanpa pihak sebab. Israel tanpa ada sebab. Mereka kegiatan seperti itu tanpa sebab dan itu setiap hari. Setiap hari ada saja Setiap korban. hari mereka dibunuh oleh pihak penjajah. Akan tetapi memang untuk kali ini peperangan yang sangat dahsyat. Saya berada 13 tahun itu sudah sekitar 6 kali peperangan yang saya temui dan saya saksikan langsung. Peperangan sebelumnya itu masih bisa kita beraktivitas, melakukan distribusi, pergi ke pasar atau beraktivitas lainnya. Tapi untuk kali ini sangat besar dan juga sangat dahsyat yang dilakukan oleh pihak penjajah terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Karena kita lihat sendiri kan salah satu target mereka adalah rumah sakit lah, sekolah lah, gereja lah, terus pasar lah, pabrik air minum lah, pabrik roti lah. Itu kan salah satu, ini kan tempat-tempat vital yang dijadikan fasilitas untuk warga Gaza yang mendapatkan bahan makanan, tapi disikat oleh pihak penjajah Israel. Kalau Jumatan, misalnya orang muslim lagi Jumatan di Gaza, pernah nggak mereka diserang, terjadi juga pembantaian misalnya? Tidak sedikit dari terjadi peperangan itu pada saat mereka melakukan sholat Jumat itu dirudal oleh pihak Israel. Sampai dengan saat ini masjid di Gaza itu sudah lebih dari 160 masjid itu sudah diratatanahkan oleh pihak Israel. Jadi kita di sini sholat Jumatnya luar biasa, tapi kami di sana pada saat terjadi peperangan itu dihimbau untuk melaksanakan sholat di rumah saja karena masjidnya dijadikan target oleh pihak penjajah. Itu kejadian sekarang. Iya, Tidak kejadian sebelumnya nih. Ya. Waktu antum masih di sana, kan antum bilang hampir tiap hari ada korban. Tadi sudah dikasih contoh di lautan ada yang ditembak nelayan, ada petani. Kalau yang lain, masyarakat sipil yang lain, misalnya lagi aktivitas kayak lagi sholat Jumat kah, atau lagi di pasar kah? Oh itu enggak, lebih banyak di pinggir-pinggir saja. Jadi para nelayan itu pasti hampir setiap hari. Para petani itu hampir setiap hari. Tapi kalau untuk hari-hari biasa sebelumnya itu kondisi kondusif kami biasa melakukan sholat Jumat. Oke, sekarang kita kembali ke masalah kehidupan di tengah-tengah Gaza sendiri. Kan di situ ada beratusan masjid ya, Iya. yang sekarang 162 atau berapa yang sudah dihancurin. Tapi masih ada lagi yang lain kan? Masih ada. Ada rumah sakit, ada sekolah, segala macam. Berarti pihak Israel sendiri masih mengizinkan pembangunan-pembangunan yang ada tadi kayak pabrik roti, kayak air minum. Sebelumnya tetap ada. Sebelumnya tetap ada aktivitas biasa. Sebelumnya ada pabrik air minum, pabrik roti, itu masjid itu seperti biasa. Setelah terjadi peperangan semuanya dijadikan target. Jadi sudah tidak bisa diandalkan lagi termasuk yang masih tersebut. Jadi memang sebelum terjadi peperangan aktivitas kita biasa pabrik air minum jalan, terus pabrik roti juga jalan, terus masjid atau sekolah juga sama jalan seperti biasa. Nah, untuk saat ini sudah tidak ada aktivitas seperti itu. Sekarang kan kondisinya ini di lapangan kita hanya biasa lihat di media tentang masalah pembantaian segala macam. Sementara antum sendiri orang yang hadir di lapangan. Tidak asing mungkin teman-teman kita pernah lihat ya, beliau membagikan makanan pada saat lagi perang-perang ya, lagi puncak-puncaknya sampai terjadi proses evakuasi kemarin ya. Baik, mungkin biar teman-teman tahu pada saat terjadi mulai keributan itu kan 7 Oktober tuh. Bagaimana kondisinya sampai akhirnya puncaknya mulai memanas sampai akhirnya kondisi terakhir Bang Onim dievakuasi. Iya, peperangan terjadi 7 Oktober tersebut tentunya satu pekan pertama itu masih biasa lah, anak-anak masih bisa main, terus kegiatan kami juga seperti biasa. Tapi setelah satu pekan kemudian, terus 10 hari kemudian, 15 hari kemudian, itu kami sudah tidak bisa bergerak. Jadi hanya berada di dalam rumah saja dan tidak bisa beraktivitas dan jaringan pun sangat sulit. Ya kami tetap berada di rumah dan tidak bisa ngapain. Karena kan kiri kanan bom, rudal. Kita berbicara tentang gempuran itu semua titik dijadikan target. Jadi bahkan 50 meter dari kediaman Bang Onim pun kena rudal. Rumah Bang Onim, kediaman Bang Onim pun kena bom fosfor masuk ke dalam. Jadi pada saat terjadi peperangan tersebut kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ya dalam pikiran kami itu ya berada di rumah terus kayaknya kita hanya menunggu giliran. Apakah nanti giliran kami kematian disebabkan oleh rudal jatuh ke rumah kami, itu dalam benak pikiran kami. Akan tapi dalam situasi seperti itu kan kami juga tidak tidak ingin kepanikan itu mendominasi pikiran kami. Itu kami lebih ke yang namanya menjaga waktu sholat, terus juga menghabiskan waktu dengan berzikir, lebih mempersiapkan diri dan itu yang kami lakukan. Menghadapi kematian. Kematian. Gitu ya. Jadi dalam pikiran kami tidak ada tempat
untuk berlindung selain dari berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Sampai dengan saat ini tentunya situasi di jalur Gaza semakin memprihatinkan setelah terjadi gempuran atau peperangan, pembantaian, genosida dan juga tragedi Nakba 2023 itu sudah berlangsung 47 hari dan sudah menewaskan 13.000 lebih serta melukai lebih dari 31 orang. Ini jumlah yang sangat luar biasa. Bahkan perlu sampaikan bahwa sampai dengan saat ini mohon maaf jasad dari saudara-saudara yang ada di jalur Gaza, jasad mereka sudah mulai dimakan oleh anjing karena mohon maaf anjing tersebut pun kelaparan, sedangkan jasad saudara-saudara kita tertimbun di bawah reruntuhan tersebut itu baunya sudah mulai terlihat tercium dan tidak bisa dievakuasi karena tim yang evakuasi dari pertahanan sipil itu mereka pada saat evakuasi mencari korban itu mereka pun dibom. Jadi tim evakuasi tersebut datang, mereka tim medis pun dibom di tempat yang sama. Mobil ambulans datang untuk mengevakuasi, itu pun mobil ambulans dibom. Pada saat mobil ambulans itu ada yang berhasil untuk dievakuasi ke rumah sakit, ternyata di tengah jalan mereka dibom, akhirnya meninggal. Ada yang selamat dibawa ke rumah sakitnya yang dibom. Jadi ini memang salah satu kebiadaban, salah satu pelanggaran perang, kejahatan perang, memang sudah ranahnya udah masuk jauh banget oleh Mungkin belum Israel. pernah ya ada peperangan seperti ini ya. Saya belum pernah melihat peperangan seperti ini, itu mohon maaf terjadi di Suriah, mohon maaf bukan meremehkan, lebih dahsyat dari yang terjadi di jalur Gaza. Karena di belakangnya ini adalah pihak Amerika Serikat. Dan sebenarnya pihak penjajah ini, mereka sejak awal itu sudah tidak bisa membendung dari menghadapi pejuang Palestina. Makanya kita lihat sendiri kan pihak penjajah langsung meminta tolong kepada Amerika untuk turun tangan. Ini salah satu tanda bahwa mereka sudah kewalahan untuk menghadapi pasukan pejuang yang ada di jalur Gaza. Jadi memang saat ini perlu sampaikan bahwa Gaza itu sudah menjadi kota mati, bahkan tidak melihat lagi warga Gaza itu berkeliaran di pinggir jalan. Siapapun yang keluar dari rumah itu langsung ditembak mati oleh pihak Jadi Israel. waktu Bang Onim sudah di dalam rumah nih, Ya. setelah seminggu atau 10 hari kejadian 7 Oktober itu sekitar tanggal 15-17 Iya, Oktober ya, 15 Oktober. Antum sudah tidak keluar rumah. Berarti sudah tidak ada kegiatan sosial tuh, saling bantu-membantu misalnya Iya. kayak membagi makanan. Kan ada beberapa cuplikan tuh lagi Iya, bagi makanan tuh, mereka berebut karena mereka kelaparan. Itu terjadi sebelum tanggal 17 Oktober tuh. 17. Jadi memang 17 saya pun mau berpikir bahwa ini ada amanah orang nih harus kita distribusikan. Dan itu saya harus ambil keputusan untuk keluar dari rumah dan pada saat keluar dari rumah itu sudah berpikiran bahwa sudah tidak pulang lagi ke rumah karena antum mendistribusikan bantuan itu bukan dalam situasi kondusif atau mungkin rudal itu jatuhnya ke target tertentu atau ke camp pelatihan pejuang Palestina, tidak seperti itu. Tetapi antum jalan itu melewati reruntuhan, terus antum juga akan melihat terjadi pemboman. Jadi kendaraan contohnya kita berada di Gaza Utara, mobil Gaza Utara itu tentunya kita melihat pemboman sana sini. Bagaimana caranya mobil kendaraan antum itu harus memutar sampai ke titik yang mana warga Gaza membutuhkan bantuan. Jadi saya sendiri pada saat distribusi bantuan dalam situasi seperti 17 hari, 18 hari, itu saya langsung pamit ke anak istri dan lebih mengatakan bahwa mohon doakan Abi dan kalau dipanjangkan usia insya Allah kita masih bertemu. Oke, biar teman-teman paham di sini tentang masalah distribusi sosial tadi, kan itu harus ada motivasi yang besar. Yeah. Antum keluar rumah ini tahu akan ada bom, akan bisa meninggal. Tadi pamit sama istri dan anak-anak mungkin tidak kembali lagi. Apa yang memotivasi antum sehingga mau, oke, saya keluar aja deh. Yeah. Kenapa nggak dulu tinggal di rumah aja? Nanti kalau sudah kondusif baru saya bagikan lagi. Kalau di kediaman saya masih ada timun dan tomat yang bisa saya makan. Akan tetapi saya melihat bagaimana saudara-saudara Maksudnya kita. itu ditanam sendiri? Enggak, kita beli dari beli. pasar, tetapi sudah 10 hari yang lalu. Timun sudah layu dan juga tomat pun sudah mulai membusuk. Itu yang kami makan di jalur Gaza. Alhamdulillah masih bisa kami makan dengan anak istri. Akan tetapi saya melihat bahwa ada saudara-saudara kita yang mereka sudah tidak punya tempat tinggal, sudah tidak punya makanan. Dengan demikian apapun yang terjadi tentunya harus datang ke sana dan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Betul, motivasinya tentang masalah sosial dan kesian. Masalah sosial, akan tapi juga memang ini pada saat kita keluar Ustadz itu sudah menjadi risikonya nyawa. Target berarti. Target. Saya sendiri punya prinsip dan keyakinan bahwa kalau contohnya rudal tersebut belum tertulis nama Bang Onim, bismillah saja. Itu yang keyakinan saja.
sekecil atau sebesar apapun rudal, bila belum tertulis nama Bang Onim atau alamat Bang Onim, tidak usah khawatir, bismillah saja. Baik, dari masa antum mulai keluar nih, tanggal 17 Oktober kan mulai keluar coba distribusi. Berapa kali antum sempat keluar, kemudian bisa kembali lagi sampai akhirnya di proses evakuasi itu? Ini kan hari pertama sampai dengan 28 hari saya berada di Gaza itu, alhamdulillah aktivitas di lapangan selain dari Bang Onim juga tim Bang Onim, itu salah satu cara kami, alhamdulillah, kepercayaan atau siko dari para pedagang itu ke Bang Onim luar biasa. Mereka sudah Pedagang Gaza. Pedagang di jalur Gaza, ada beberapa toko yang masih dibuka seperti obat-obatan, terus juga ada SPBU yang belum dibom waktu itu ya, terus pabrik roti yang belum dibom waktu itu. Kami datang ke sana dan meminta untuk dibelikan dengan jumlah yang sangat besar, contohnya 1M, 2M, itu sudah kami beli dan sebagian sudah kami pasok. Nah itu yang kami distribusikan. Bukan itu langsung dibayar saat itu juga? Langsung kami itu ada MOU, nanti kalau situasi sudah kondusif, baru kami transfer dari Jakarta langsung ke Bank Palestina atau Bank Al-Quds yang ada di sana. Itu karena ada kepercayaan, yang pertama. Yang kedua, Bang Onim jadi jaminan tinggal di sana. Jadi kepercayaan mereka sudah sangat luar biasa lah kepada Bang Onim. Berarti itu yang dilakukan ya? Ya. Baik, pada saat Bang Onim akan keluar nih, kan orang pasti melihat antum kan aktivis Ya. sosial orang Indonesia dan bahkan menikah sama orang di sana, dikaruniai 3 anak, Masya Allah. Terus antum keluar nih dari Gaza kan, antum dengan semangatnya tinggal 13 tahun di sana, sekarang antum tinggalkan. Iya. Kira-kira apa sebabnya nih? Karena kan dengan semangat antum bantu orang di sana, antum sudah pertaruhkan nyawa, tapi akhirnya juga antum meninggalkan tempat. Mungkin biar teman-teman tahu. Iya, sebenarnya. Jadi tidak ada juga yang berprasangka lari dari Medan gitu kok ya. lari dari medan perang atau apa saja, karena kan banyak juga orang muslim yang cemburu dengan jadi, posisi antum ya. Peperangan sebelumnya aktivitas seperti biasa, terus juga anak-anak sekolah juga seperti biasa. Tapi untuk kali ini sebenarnya ambil keputusan sangat berat. Waktu itu saya sampaikan kepada istri saya, pada saat terjadi peperangan 1 pekan sampai dengan 17 hari, itu istri saya bilang, kita nggak usah keluar dari jalur Gaza karena ini sudah terbiasa. Masih situasi yang walaupun terjadi gempuran tapi masih bisa ditolerir lah. Setelah berlangsungnya 19-20 hari itu saya melihat kayaknya situasinya semakin parah dan saya tahu diri bahwa saya diamanahkan oleh masyarakat Indonesia dan kami punya amanah yang luar biasa dan Bang Onim punya media sosial, Bang Onim punya tim, bagaimana caranya bisa menyelamatkan ini. Ini sangat berat sekali. Saya sendiri sebenarnya keluar dari wilayah jalur Gaza. Alhamdulillah Bang Onim itu dikenal di jalur Gaza itu dari ujung ke ujung. Aktivitasnya aktivitas kemanusiaan. 15 hari terjadi peperangan itu Bang Onim sempat keluar dan menunjukkan kepada warga Gaza bahwa ada orang Indonesia bersama kalian. Itu seakan memotivasi mereka. Akan tapi setelah hari ke-17 sampai 20 hari, mereka mengetahui Bang Onim akan keluar, itu mereka sangat sedih. Dan kata mereka sambil merangkul Bang Onim, kalau antum sudah di Indonesia, jangan lupakan kami. Maksudnya jangan lupakan untuk mengabarkan, jangan melupakan untuk memotivasi, jangan melupakan untuk memberikan bantuan. Jadi sebenarnya pada saat evakuasi tersebut, saya pun sebenarnya ambil keputusan. Kalau contohnya evakuasi bisa anak istri, biarlah mereka keluar, saya berada di sana. Akan tetapi jalur atau akses yang kami lewati 99% pasti meninggal dunia. Karena melewati jasa, terjadi pertempuran, terjadi penembakan. Saya tidak ingin anak istri saya meninggal, akan tetapi saya ingin meninggal bersama anak istri. Artinya jalur itu cuma itu jalur saja? Jalur itu saja dan antum melewati itu melihat bom sana sini dan akan dijadikan target pembunuhan. Nah itu yang kami ambil keputusan bahwa kita mau keluar pun ini kemungkinan besar tidak berhasil. Tidak percaya untuk melewati akses tersebut. Jadi alhamdulillah ambil keputusan itu salah satu akses yang kami lewati dan alhamdulillah belum percaya sampai dengan saat ini kami bisa hidup. Masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memang bukan berarti keluar sampai dengan saat ini. Alhamdulillah Bang Onim aktivitasnya luar biasa dan semakin banyak lagi manfaat yang dikirim ke saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Nanti nih, kalau dalam 1 pekan, 1 bulan kemudian normal dan juga sudah terjadi aman, tidak usah disuruh saya pulang sendiri. Karena Gaza dunia saya, Gaza yang mengangkat nama saya, di Gaza alhamdulillah Bang Onim ada rezeki di sana, jodoh pun di sana. Jadi walaupun kami di sini,
jasad kami raga kami di sini, tapi hati kami masih ada di jalur Gaza. Jadi sebab Bang Onim meninggalkan Gaza itu karena memang ada amanah-amanah Strategi. yang diberikan dan itu satu strategi untuk keluar supaya daripada tidak bisa bergerak apa-apa di rumah, Benar sekali. mendingan keluar kembali ke Indonesia dan bisa akhirnya menghadiri acara seperti ini dan acara-acara lain Alhamdulillah. menyampaikan tentang Palestina begitu ya. Alhamdulillah. Satu waktu nanti antum akan kembali ke sana. Siap. Oke, kita tutup mungkin Bang Onim dengan kira-kira sudah yang pengalaman 13 tahun di sana kegiatan sosial, apa kira-kira yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Palestina? Kalau sekarang kita sudah tahu tentunya, mungkin obat-obatan, mungkin makanan apapun pada saat memang mampu kita bantu kan. Tapi untuk jangka panjangnya nih, Ya. menurut pengalaman selama 13 tahun yang paling mendesak dibutuhkan di sana seperti apa? Iya, ini saat ini fase emergensi yang dibutuhkan seperti yang sampaikan, makanan, air minum. Saudara-saudara kita di Gaza itu kemarin beberapa hari lalu hujan, itu mereka sudah harus minum air yang tergenang di aspal. Jadi krisis obat-obatan, krisis bahan makanan, krisis air minum. Untuk fase recovery pasca terjadi peperangan, kita lihat sendiri bagaimana lebih dari 160 masjid rata dengan tanah, kita akan bangun kembali. Sekolah-sekolah pun sudah rata dengan tanah, kita bangun kembali. Pabrik yang dihancurkan itu kita bangun kembali. Terus juga pabrik air minum, pabrik roti. Salah satu program yang luar biasa yang bisa kita bikin program jangka panjang itu adalah pabrik roti dan juga pabrik air minum. Itu memang salah satu yang sudah sampaikan ke antum. Kalau insya Allah kita ada rezeki dari amanah dari Muslim Indonesia, itu bisa kita bangun pabrik air minum bisa aja di Gaza bagian utara, Gaza tengah, dan juga di Gaza bagian selatan. Itu program jangka panjang yang insya Allah kita akan laksanakan. Salah satu yang membanggakan kita orang Indonesia dan juga secara orang kaum muslimin ini, umat penduduk Indonesia punya rumah sakit khusus di Gaza ya. Dinamakan Rumah Sakit Indonesia yang memang di sana pun mereka selalu banggakan, mereka merasa sangat terbantukan. Iya, jadi simbol persahabatan ukhuwah cinta kasih Indonesia dengan Palestina salah satunya adalah Rumah Sakit Indonesia di Gaza bagian utara. Yang saat ini rumah sakit tersebut sudah dikuasai oleh pihak Israel. Dan tadi saya dapat informasi ada relawan Mercy ditangkap oleh Israel, tapi sudah dibebaskan kembali. Dan rumah sakit tersebut sekarang sudah dikuasai oleh pihak Israel. Yang kedua, rumah sakit Ashifa, pusat rujukan terbesar di Gaza City atau di seluruh Palestina itu adanya di jalur Gaza, itu pun sudah dikuasai oleh pihak Israel. Jadi para pasien, contohnya bayi prematur, itu kan mereka harus berada di inkubator. Tapi diusir keluar oleh pihak Israel. Yang para pasien ini harusnya sudah dioperasi untuk berada di ruang OKA, itu pun diusir. Dan tim medis saat ini Ustadz, itu mereka tidak hanya tugasnya untuk operasi, tapi mereka tugasnya pun sudah mengangkat pacul untuk menggali, menguburkan secara massal dari para pasien tersebut yang sudah meninggal. Keluarga daripada para pasien yang sudah meninggal itu dikuburkan di pelataran Rumah Sakit Ashifa di Gaza City. Kalau menurut Bang Onim, ini Israel maunya apa sebenarnya? Dengan penyerangan ini, kan mereka tidak berhenti nih. Iya. Mereka tidak ingin ada sebuah kekuatan militer pejuang Palestina ada di jalur Gaza yang pertama. Yang kedua, mereka ingin membersihkan etnis Arab di seluruh wilayah Palestina. Itu salah satunya di wilayah jalur Gaza. Karena ini kan basisnya pejuang Palestina ada di jalur Gaza. Dan yang ketiga, mereka tidak ingin satupun manusia tinggal di jalur Gaza. Dan mereka ingin membangun pemukiman Yahudi itu di jalur Gaza. Berarti mereka ingin keluar dari sana? Ingin membersihkan dan ingin mengusir warga Gaza untuk terserah mau tinggal di mana saja. Tapi kan pada saat keluar dibom juga, dibunuh juga kan? Salah satu memang kebiadaban yang dilakukan oleh pihak penjajah. Salah satunya korbannya Bang Onim. Dikirim selebaran agar supaya Bang Onim keluar dari Gaza City ke Gaza bagian selatan. Tapi di sepanjang jalan itu ditembak oleh sniper lah, terus tank Merkava lah, terus Apache lah, terus angkatan laut lah. Dan pada saat Bang Onim melewati tersebut, hanya kendaraan Bang Onim yang selamat. Kendaraan yang sudah depan, yang tadi duluan 5 menit lalu, itu sudah dirata-tanakan dan meninggal dunia. Sedangkan kendaraan di belakang saya ada sekitar 8 sampai dengan 10, itu pun sudah dihancurkan dan sudah dibunuh semua. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kami melewati jasad-jasad kiri kanan. Yang pertama, yang kedua, kiri kanan tersebut kendaraannya sudah hancur. Itu mereka teriak tuh di bawah. Saya nggak bisa ngapain. Kata istri saya, kalau kita turun, otomatis nasib kita sama seperti mereka. Jadi pada akhirnya saya bilang ke sopir saya, tancap gas dan silakan jalan. Alhamdulillah kami tidak bertemu dengan tank Merkava.
Khawatirnya kalau ada tank Merkava yang palang aspal, otomatis kami selesai di situ. Sepanjang jalan 3.000 meter itu kiri kanan jasad saudara-saudara kita di jalur Gaza. Jadi mereka dijebak nih Ustaz. Dijebak, disuruh berangkat, tetapi sudah ditunggu berada di lokasi tersebut dan disiram semuanya meninggal dunia. Itu memang salah satu cara yang dilakukan oleh pihak penjajah untuk membunuh. Selain dari membunuh, dilemparkan rudal ke rumah-rumah mereka. Mereka pun melakukan pembunuhan di rumah sakit dan juga di wilayah yang memang diarahkan untuk berangkat ke Gaza bagian selatan. Selain pertolongan dari Allah SWT pada saat Bang Onim selamat sama keluarga, ini ada campur tangan pemerintahan kita nggak untuk membantu misalnya? Iya, alhamdulillah saya juga berterima kasih salah satunya kepada Ibu Retno Marsudi. Alhamdulillah setiap hari beliau kontak dengan Bang Onim, selalu bertanya masih ada makanan nggak, walaupun mereka nggak bisa ngapain ya, masih ada minuman nggak, air minum. Saya bilang alhamdulillah masih sehat, masih dilindungi, masih hidup. Saya minta ke Ibu Retno Marsudi tolong arahkan kepada teman-teman Pak Dubes yang ada di Kairo dan juga di Jordania untuk menunggu keluarga Bang Onim di perbatasan. Jadi begitu Bang Onim selamat alhamdulillah keluar setelah melewati penembakan oleh pihak penjajah Israel, itu keluar di perbatasan alhamdulillah sudah disambut oleh TNI, ya TNI dan juga pihak Polri dan juga teman-teman dari keamanan dan juga teman-teman dari kedutaan RI di Kairo Mesir. Mereka menyambut Bang Onim di situ dan setelah berada di situ di perbatasan itu ternyata di kantor imigrasi tersebut ada tentara Israel lah, ada tentara Amerika lah berkumpul jadi satu di situ. Alhamdulillah ada teman-teman dari kedutaan jadi kami bisa dibantu. Berarti kedutaan kita negosiasi juga sama pihak mereka. Dalam situasi seperti ini itu kita tidak boleh ego untuk melakukan evakuasi dalam situasi peperangan seperti ini. Mereka berkoordinasi tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu di seberangnya lah, di sinilah, koordinasi dengan Bang Onim lah. Jadi selama Bang Onim di sana itu koordinasi dengan seperti itulah. Salah satunya untuk menyelamatkan warga negara Indonesia bisa keluar. Jadi memang alhamdulillah Ibu Retno Marsudi menyampaikan kepada Bang Onim, tidak usah khawatir, kami sudah koordinasi tingkat level itu tingkat tinggi sampai ke ICRC, Palang Merah Internasional, UNRWA, bahkan sampai kami sudah bertemu dengan Presiden siapa namanya, siapa sih namanya Amerika Serikat tersebut untuk menyampaikan bahwa Joe Biden ya seperti tolong jangan ganggu kendaraan dari warga negara Indonesia, salah satunya adalah Bang Onim. Jadi memang sudah benar-benar 24 jam itu teman-teman pemerintah Indonesia pun selalu kontak koordinasi agar supaya kami bisa selamat keluar dari. Berarti alhamdulillah selain pertolongan dari Allah SWT juga keterlibatan pemerintah kita sampai akhirnya antum bisa balik. Insya Allah hikmahnya sih akhirnya antum bisa lebih menyampaikan kepada kita secara luas di Indonesia ini realita yang terjadi di sana. Baik, insya Allah teman-teman sekalian kita break sholat isya dulu. Setelah itu nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan kepada kami berdua tentunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita akan lanjutkan insyaallah bincang-bincang kita sama Bang Onim supaya lebih hidup suasana insyaallah. Kita akan coba memberikan kesempatan teman-teman bertanya, tapi tentu ditulis di kertas dan akan disortir oleh tim. Tentu tidak bisa semuanya dijawab, tapi insya Allah kira-kira yang paling dibutuhkan, apalagi mungkin tadi ada poin-poin yang belum sempat dijelaskan oleh beliau, kita akan fokus ke masalah itu insya Allah. Fadhal. Bismillah. Ini pertanyaan pertama Ustadz untuk Bang Onim dari jamaah. Assalamualaikum Bang Onim. Apakah benar pejuang Palestina yang meninggal syahid di sana mengeluarkan aroma wangi dan bagaimana sebetulnya kondisi di sana? Iya, jadi memang saya sendiri selama berada di sana itu tidak melihat langsung bau aromanya. Setelah saya keluar dari Gaza baru ada keajaiban tersebut yang muncul, ada anak kecil. Ternyata anak kecil tersebut hafiz Al-Quran. Itu kita lihat sendiri bagaimana videonya itu kayak mereka mau ambil baunya itu terus digesek ke baju mereka, terus dicium. Itu kejadiannya sebenarnya bukan pertama kali pada saat terjadi peperangan kali ini saja. Tapi sebelum-sebelumnya juga memang terjadinya seperti itu. Nah situasi saat ini di Gaza seperti yang antum tahu sendiri ya butuh doa dari Indonesia yang lebih khusyuk lagi. Untuk mereka diberikan kekuatan, kesabaran dan juga kemenangan. Insya Allah. Syukran Bang Onim jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini ditujukan ke antum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat antum Ustaz dalam banyaknya muslim saat ini yang membela Palestina hanya dari sudut pandang kemanusiaan saja Ustaz?
bukan karena agama. Karena mungkin di sini melihatnya ini bukan hanya isu agama, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Kalau ada seorang muslim di kacamata kami ya, yang belum melihat ini adalah isu agama, ini tanda tanya ini. Ya. Kita kalau mau bolak-balik kasus penyerangan Yahudi ke muslimin di Gaza ini, kita lihat dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari atas, dari celah mana kita mau katakan ini bukan agama. Masjid dihancurin, muslimin ribuan orang dibunuh, ya, laki-laki, perempuan, orang tua, berapa banyak Al-Quran yang terbakar, dan sekian banyak hal. Secara rasional gini, kalau seandainya itu terjadi pada teman-teman kita Nasrani, ada komunitas Nasrani, kemudian diserang oleh agama lain misalnya, terjadilah persis seperti teman-teman kita di Gaza. Kira-kira menurut orang Nasrani ini perang agama bukan? Pasti kena dia anggap Injilnya dibakar, gerejanya dihancurin, kan gitu. Kalau kita juga katakan misalnya terjadi pada Yahudi, komunitas Yahudi dibantai orang lain, agama lain. Terjadi hal yang sama dengan umat Islam sekarang di Gaza. Kira-kira mereka anggap perang agama enggak? Jelas kok gitu kan. Jadi kalau ada umat Islam mengatakan, oh ini bukan perang agama, ini adalah masalah sosial saja. Ini kedangkalan ilmu agamanya nih. Dan luar biasa tipis sekali imannya ya. Di masa Nabi Muhammad SAW kita punya pengalaman, ini dalilnya. Pernah tahu kan di Madinah dan sering kita ulangi di majelis kita ada 3 suku Yahudi di masa hidup Nabi SAW. Dan fase Madinah, 10 tahun fase Madinah ini adalah pelajaran bagaimana umat Islam mendirikan pemerintahan Islam, bagaimana mereka membangun infrastruktur, perekonomian, peradaban, sosial dan seterusnya. Dan juga bagaimana mereka bermuamalah atau muahadah tepatnya ya, kesepakatan damai dengan orang-orang non-muslim. Karena Nabi SAW sudah tuangkan dalam piagam Madinah. Nah di sana ada 3 suku, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. 3 ini punya akad damai dengan Nabi SAW dan mereka bersama-sama sepakat untuk membela Madinah. Apa yang terjadi? Suku Qainuqa dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah karena ada kasus. Coba baca deh. Semua buku sejarah insya Allah menjelaskan hal yang sama gitu ya. Sepengetahuan tentu sebatas ilmu saya tidak tahu kalau ada sebab yang lain, tapi yang saya tahu ini. Maka ada kisahnya adalah seorang muslimah, sahabiat perempuan sedang belanja di pasarnya suku Qainuqa ini. Pada saat dia belanja, pemilik toko orang Yahudi menggoda si muslimah ini. Laki-laki goda perempuan, gitu kan. Si muslimah ini tidak mau mengikuti godaan tersebut karena dia jengkel mungkin si Yahudi ini, dia cantolkan sebuah besi tajam di pakaian si muslimin sehingga pada saat jalan sobek. Ini cuma sobek baju ya. Sobek bajunya si muslimah ini, sahabat ini. Yang terjadi ada seorang sahabat lewat di pasar itu, melihat kejadian tersebut, menghunuskan pedang, berantem sama pemilik toko, sampai dia membunuh si pemilik toko itu. Kenapa dia coreng kehormatan muslimah ini? Cuma dirobek bajunya sehingga tersingkap auratnya. Dia bela sampai terjadi pertempuran, berdua duel, meninggallah, kalah si Yahudi. Orang-orang Yahudi ini di pasar melihat itu mengeroyokin si muslim tadi, sahabat ini. Sampai sahabat itu mati terbunuh. Si sahabat ini, perempuan tadi yang awal kisah kita, pulang langsung atau menuju ke masjid Nabi SAW melapor kepada Nabi, ya Rasulullah begini kejadiannya. Kira-kira apa langkah Nabi? Negosiasi? Langsung bentuk pasukan, coba baca deh. Sebab diusirin suku Qainuqa, dibentuk pasukan Nabi SAW langsung dikepung pemukimannya Qainuqa. Permintaan Nabi satu, yang membunuh muslim di pasar kalian serahkan kepada kami. Karena Nabi SAW itu pemerintah resmi. Dan waktu beliau tiba di Madinah dan di kesepakatan damai dengan orang-orang Yahudi, pemimpin Madinah rajanya adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka harus tunduk dengan peraturan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau minta, yang membunuh itu serahkan. Tapi mereka tunjukkan kekuatan, karena waktu itu mereka punya 1000 orang kesatria perang. Ya kalau kita mungkin tentara militernya ya. Dan mereka menyebutkan mengangkat yel-yel mereka, simbol-simbol mereka, kita tidak takut, kita akan melawan, kita tidak akan serahkan. Maka Nabi SAW kepung mereka puluhan hari. Akhirnya Allah masukkan rasa takut dalam hati mereka, mereka tunduk dengan hukum Nabi SAW, diusir dari Madinah keluar, kemudian mereka tinggal di Khaybar. Suku yang kedua, suku Nadir. Ada seorang sahabat Nabi, cekcok sama seseorang dari suku Arab tapi belum Muslim. Cekcok ribut, terbunuhlah si non-Muslim ini. Maka salah satu cara pada masa itu, baik dalam Islam atau selain Islam, itu di Jazirah Arab terkenal namanya diyah, denda. Jadi kalau orang membunuh, dia bisa bayar denda ke keluarga si mayit.
disilakan dengan dia. Saya lupa berapa jumlah unta pada saat itu, tapi sahabat ini dibantu oleh Nabi SAW untuk membayar dianya ke suku Arab itu, tapi Nabi nggak izinkan dia yang antar, takutnya dibunuh nanti. Maka sekutunya suku Arab itu adalah suku Nadhir, suku Yahudi yang di Madinah. Nabi SAW antar sendiri itu dianya, bersama Abu Bakar, Umar, Zubair dan Ali sehingga saya radhiyallahu anhu, 5 orang mereka datang ke suku Nadhir dan ingin mengantarkan dia tersebut. Maka pemimpin Yahudi Nadhir mengatakan, oke, kami akan rembukin, silakan Anda tunggu. Nabi SAW tunggu di salah satu rumah orang Yahudi sambil duduk dengan sahabat tadi. Orang-orang Yahudi mengatakan satu sama yang lain, kalian tidak akan menemukan kesempatan emas untuk membunuh Muhammad seperti kesempatan ini. Siapa yang naik ke atas rumah, lemparin batu supaya dia mati. Rupanya Nabi SAW kedatangan Jibril. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, di atas kepalamu sekarang ada satu Yahudi, mereka ya sepakat untuk membunuh, melemparin batu. Maka Nabi SAW berdiri lalu pergi. Beliau tidak bilang sama para sahabat, ini ada wahyu turun, ada pembunuh di atas, enggak. Beliau pergi saja. Para sahabat duduknya tenang, karena mereka mengira Nabi SAW hanya punya hajat. Waktu itu orang tidak ada WC, ya kamar mandi dalam rumah, orang pergi ke padang pasir. Mereka pikir Nabi punya hajat pergi, nggak ditemanin. Tapi karena lama Nabi nggak pulang, maka Abu Bakar khawatir. Bilang sama Umar, bilang sama Ali, ini kayaknya kita harus cari Nabi, jangan sampai ada terjadi sesuatu. Mereka keliling-keliling di pemukiman khusus suku Nadhir nggak ditemukan. Mereka pulang ke rumah, ke masjid Nabi, mereka kaget Nabi sudah bentuk pasukan. Bentuk pasukan langsung, itu nggak main-main ini. Coba baca, pengusiran suku Nadhir. Kita bicara dalil ya. Maka Abu Bakar pun akhirnya bergabung dengan pasukan tersebut, Nabi SAW mengepung dan Nabi bilang, itu yang mau lempar batu di atas rumah serahkan ke kami. Nanti akan ditanya kenapa gitu kan. Apalah diinterogasi dan nanti kalau kena hukum harus kena hukum. Tapi mereka sama dengan suku Kainuka, tunjukkan kami hebat, kami punya pasukan, kami tidak takut seperti Kainuka. Nabi kepung 40 hari lebih. Dan Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran surah Al-Hashr tentang bagaimana pengepungan Bani atau suku Nadhir. Dan akhirnya mereka diusir juga dari Madinah, mereka tinggalkan rumah-rumah mereka. Bahkan Allah menyuruh orang-orang beriman waktu itu menjadikan pelajaran yukhribuna buyutum biaidikum wa aidihim. Fa'tabiru ya ulul absar. Bahkan mereka merusak rumah-rumah mereka sendiri ya dengan tangan mereka dan tangan kalian wahai orang-orang maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Mereka diusir ke Khaybar. Suku Quraidah yang ketiga di perang Khandaq, perang Parit, sebabnya perang Parit ini dua suku yang diusir dari Madinah, Kainuka dan Nadhir mengajak ya memprovokasi suku-suku Arab yang belum masuk Islam, termasuk Quraisy, termasuk Ghatafan dan suku-suku Arab yang lain. Saya sebutkan dua suku ini karena ini yang paling banyak pasukannya. Suku Quraisy 4.000 orang di perang Khandaq, suku Ghatafan 4.000 orang, 8.000 orang, 2.000 sisanya dari pasukan Ahzab, 10.000 orang itu dari suku-suku Arab yang lain, termasuk dari dua suku Yahudi ini. Mereka yang memprovokasi, akhirnya Madinah dikepung dengan 10.000 pasukan kuda dan terjadilah parit dan segala macam. Nah, Nabi SAW mengingatkan suku Quraidah, mengutus 2-3 orang sahabat, ingatkan mereka. Jangan ingkari perdamaian, ya kesepakatan. Kalau kita tidak ada masalah, karena waktu itu parit di kota Madinah dibuat di ujung parit itu bentengnya Quraidah. Jadi kalau Quraidah buka pintu gerbang, pasukan Ahzab bisa masuk dan menaklukkan Madinah. Jadi mereka awalnya tidak mau berkhianat, tapi rupanya utusan dari suku Nadhir dan suku Quraidah datang ke benteng ini lalu minta negosiasi. Untuk apa lagi kamu bertahan dengan kesepakatan damai dengan Muhammad? Coba dibaca nih ya. Ini bukan saya cerita dongeng ini. Ini fakta sejarah dan bisa jadi dalil gitu loh. Ya. Maka dikatakan untuk apa kamu mau bertahan dengan perdamaian? Ini saya sudah datangkan kata Kainuka dan Nadhir. Kami sudah datangkan 10.000 pasukan berkuda. Madinah sebentar lagi tahu yang kalian buka pintu gerbang kalian. Akhirnya mereka berkhianat. Berkhianat di suku Quraisy ini luar biasa. Coba baca. Ini peran, kita pernah jelaskan ini di kisah sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, pimpinan Ansar. Ya. Beliau pada saat itu ditunjuk oleh Nabi SAW setelah pasukan Ahzab dihancurkan dengan angin, yang Allah mengatakan dalam zikir yang kita baca, وَحَزَّمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ, dan yang mengalahkan pasukan Ahzab sendirian, Allah Azza wa Jal mengirimkan angin dan menghancurkan mereka. Setelah itu, Nabi SAW pulang ke rumah, ingin mengganti bajunya karena sudah letih. 43 hari dikepung Madinah waktu itu dan tidak sempatlah mandi, apalah karena ini peperangan. Maka Nabi SAW dikatakan dalam sebuah riwayat, di dalam rumah Aisyah menceritakan, diketuk rumah kami oleh Dihyal Kalbi. Dihyal Kalbi ini nama seorang sahabat ya. Dan Jibril AS sering kali menjelma menjadi Dihyal Kalbi.
Maka Aisyah mengatakan, Dihyal Kalbi mengetuk pintu dan mengatakan, mana Rasulullah? Kata Aisyah, dia baru akan menanggalkan bajunya. Tolong panggilkan. Begitu Nabi SAW datang dan melihat, Nabi mengatakan, aku mengenal dia bukan Dihyal Kalbi, tapi dia adalah Jibril yang menjelma. Karena dia mengatakan, wahai Muhammad, apakah kalian sudah menanggalkan baju perang kalian? Sementara kami para malaikat tidak akan menanggalkan sampai kami menaklukkan itu. Ditunjuk bentengnya Quraidah. Maka Jibril lebih dulu ke sana. Nabi SAW langsung pakai baju kembali dan mengeluarkan sabda beliau masyhur. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, jangan sholat asar kecuali di bentengnya Quraidah. Maka sahabat semua pada bergerak sana. Nabi jalan. Sampai Nabi selalu sementara ke suku Quraidah di pinggir Madinah. Beliau mengatakan, ada yang lihat tadi Dihyal Kalbi pakai kuda dan di pelanahnya itu ada beludur warna biru. Mereka mengatakan, iya Rasulullah, menuju ke Quraidah. Kata Nabi SAW, itu Jibril. Dia memanggil kita ke sana, ayo segera. Sampai berkumpul semua muslimin di Quraidah dan dikepung. Setelah dikepung, mereka ketakutan, akhirnya mereka menyerah diri. Antum tahu apa hukumannya suku Quraidah? Sudah dengar kisahnya? Seluruh laki-lakinya dihukum mati. Seluruh laki-lakinya. Coba baca perang Quraidah ya. Jadi jangan dikira saya ngarang-ngarang ini. Karena mereka berkhianat, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, kita akan serahkan keputusan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Karena Sa'ad bin Mu'ad ini dulu adalah sekutunya suku Quraidah dalam bisnis, transaksi jual beli kan gitu, ini sekutunya. Tapi Sa'ad mengatakan, pada hari ini aku akan perlihatkan kepada Allah kesungguhan imanku. Maka pada saat dia datang, orang-orang Yahudi gembira karena dia pikir ini sekutunya. Karena orang kalau sudah takluk dalam peperangan, maka keputusan tergantung yang menang. Dibunuhkah, dimaafkankah, ditebus dengan hartakah, begitulah kasus peperangan gitu ya. Maka pada saat itu, saat datang dan mengatakan, apakah orang-orang Ansar setuju dengan keputusanku? Mereka mengatakan, iya kami ridho. Dia tunjuk kepada para muhajirin. Apakah orang-orang di sini, muhajirin, setuju dengan keputusanku? Kata mereka, iya. Lalu dia balik ke arah Nabi mengatakan, apakah yang di sini dimuliakan Nabi juga setuju dengan keputusanku? Maka Nabi SAW mengatakan, iya. Maka saat mengatakan, aku putuskan semuanya, kalau tidak salah 700 orang. Ya, laki-laki mereka dihukum mati. Ini luar biasa nih. Sampai akhirnya dihukum mati mereka itu. Ya, proses pembunuhan mati. Sampai orang-orang Yahudi ini ada yang 10 orang dibawa ya di sebuah parit dibunuh. Nah, begitu prosesnya pada saat itu. Kenapa? Karena pengkhianatan mereka. Jadi ini kasus-kasusnya ada pengkhianatan, pencorengan seorang muslimah gitu ya. Ini aja sudah jadi isu agama di masa Nabi SAW. Pernah dengar Mu'tasim? Mu'tasim ini salah satu khalifah yang hidup di masa Abbasiyah. Wilayah kekuasaannya cukup luas. Kita tidak bicara tentang pribadinya. Tapi ada satu kejadian pada saat itu. Di ujung wilayah Rusia, Persia pada saat itu, ada satu muslimah ditarik jilbabnya. Lalu diganggu oleh tentara Persia sambil mengatakan, sambil ditarik sambil menghina-hina muslimah itu. Maka si muslimah ini mengatakan, wa Mu'tasimah. Maksudnya, hai Mu'tasim tolong aku. Muslimah itu bilang. Waktu itu, tentara-tentara Persia ini mengatakan, apakah Mu'tasim akan datang menolongmu dengan menunggangi keledainya? Karena jauhnya jarak dari Baghdad waktu itu ke wilayah itu. Seorang muslim, laki-laki, lewat naik keledai kebetulan. Dan dia dengar keluhan wanita itu dan bagaimana cekcoknya. Tapi karena banyak pasukan Persia, dia nggak berani melawan sendiri. Apa yang terjadi? Dia naik keledainya ke ibu kota Abbasiyah di Baghdad, di Irak. Pergi ke sana berapa bulan perjalanan lalu izin ketemu dengan Mu'tasim lalu dia sampaikan kisahnya. Ini orang, bayangkan teman-teman kalau di masa sekarang ya, kita kan tidak mungkin gampang terima informasi. Tapi Mu'tasim percaya sama muslim ini, dibentuk pasukan dan dia mengatakan, khusus tunggangan saya, berikan saya keledai. Karena pasukan Persia itu mengatakan, apakah Mu'tasim akan datang dengan keledai? Dan demi Allah dia sumpah, kami akan taklukkan wilayah itu atau kami pulang tidak nyawa lagi. Pergi pasukan sana semua. Dikepung wilayah tersebut. Musim dingin, kalau tidak salah 60 hari atau 70 hari dikepung. Sampai takluk hanya untuk membela muslimah satu itu. Dan begitu seterusnya, gitu kan? Jadi kita nggak bisa membohongi diri kita, oh ini bukan isu agama, nggak bisa. Tapi umat Islam bergabung antara isu agama sama isu kemanusiaan, itu benar. Tapi kalau muslimah hanya mengatakan, atau muslim mengatakan ini cuma isu kemanusiaan, terus kapan antum mau anggap ini isu agama? Mau tunggu apa kira-kira? Masjid sudah hancur, Quran sudah dihancurin, muslimah sudah dibunuh. Terus kira-kira apa lagi? Yang baru antum anggap agama? Coba tanya kepada orang-orang ini. Apa lagi kira-kira?
Tunggu Ka'bah dihancurin? Mungkin biar Ka'bah dibom bagi dia ini bukan isu agama. Oh kemanusiaan, bangun aja. Orang seperti ini nggak layak kita nilai, punya keimanan ya. Jadi nggak bisa kita katakan ini bukan agama. Jadi maaf cukup panjang, karena memang ini isu saya lihat mulai dikembangkan, entah dari pihak mana. Saya sarankan, bagi warga Indonesia yang tidak mau dukung Palestina, ya udah, nggak usah ikut-ikutan. Nggak apa-apa. Tapi kami nggak mungkin Anda bendung dengan isu bohong begini, atau memutarbalikan fakta. Orang-orang yang mengaku non-muslim saja di Eropa, di Amerika sekarang sibuk mengangkat suara mereka di media dan tidak asing buat kita bagaimana mereka membela Palestina. Mereka wajar kalau kena kemanusiaan, kalau kita nggak bisa. Memang ini ada isu agama, gitu kan? Allahu a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini pertanyaan untuk Bang Onim. Izin bertanya Bang Onim, apakah benar dalam kondisi terakhir ini Gaza minim sekali listrik? Lalu bagaimana keadaan seluruh rumah sakit yang berada di jalur Gaza dan pengungsian dan kondisi pengungsian di malam hari? Apakah benar di sana kondisinya sangat menyedihkan? Mohon Iya, rumah sakit yang ada di jalur Gaza itu rumah sakit besar ada sekitar 16 unit. Nah saat ini pusat rujukan rumah sakit Ashifa sudah dikuasai. Rumah sakit Indonesia pun sudah dikuasai dan tentunya ya seperti antum saksikan sendiri itu situasinya semakin memprihatinkan dan semakin mencekam di sana. Jadi kalau kita di sini ada listrik, nah mereka di sana saya sendiri pun merasakan sendiri itu tidak ada listrik. Nah di kediaman Bang Onim itu ada surya panel dari pembangkit Surya. ya, itu yang saya manfaatkan. Makanya ada penerang. Tapi bagi warga sipil mayoritas kan mereka tidak memiliki hal tersebut kan. Jadi situasinya memang dalam situasi malam gelap gulita, terus tidak ada jaringan internet, baru mereka dibom habis-habisan. Salah satunya di wilayah Kem Jabalia Gaza bagian utara itu pun dijadikan sasaran. Dan sampai dengan saat ini memang salah satu wilayah yang sudah dikuasai di Gaza bagian utara seperti Jabalia, kota Jabalia, terus juga di Muaskar Jabalia itu pun sudah dikuasai. Jadi memang sampai dengan saat ini ya situasinya sangat memprihatinkan dengan adanya penggempuran tersebut. Saya syukur Bang Onim atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ini ditujukan ke antum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada janji Allah bahwa Masjid Al-Aqsa akan utuh dan bagaimana ending dari keberadaan Masjidil Aqsa dan bagaimana orang Israel nantinya? Apa ada janji Allah? Apakah ada janji Allah bahwa Masjidil Aqsa akan tetap utuh dan bagaimana endingnya dari keberadaan Masjidil Aqsa? Kalau secara dalil tentu iya, secara dalil ya, karena memang Masjid Aqsa ini masjid yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjaga sampai menjelang hari kiamat. Bahkan kita tahu tentang tanda-tanda hari kiamat turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian bergabungnya dengan pasukan muslimin lalu menuju ke kota, salah satu kota ya yang ada di Palestina sekarang untuk memerangi Dajjal. Nah itu memang di sekitar Baitul Maqdis. Bahkan saya waktu berkunjung ke sana, sebagian ulama yang ada di Masjid Aqsa itu menceritakan kepada kami. Jadi subhanallah selama ini kan kita cuma dengar teori ya. Teori bahwasanya akan turun Nabi Isa secara dalil maksudnya. Tapi mereka itu menunjukkan ini dalil ini, hadis ini, itu yang disebutkan dalam hadis tentang pintu Baitul Maqdis yang ini ditunjuk. Yang ini pintu ini. Karena selama ini memang namanya itu terus. Maka nanti yang akan turun Nabi Isa itu begini, akan jalan pasukan dari sini, dan ini gunung yang dimaksudkan. Dan yang unik adalah di sana ada satu bukit zaitun di sekitar Baitul Maqdis. Biasanya orang-orang kalau berkunjung ke Aqsa pasti ke situ karena panoramanya itu bagus sekali karena melihat dari gunung Masjid Aqsa dan Qubatus Sakhra. Di situ di bawah ada kuburan orang Yahudi. Pas di bawah gunung, jadi kita bisa lihat ke Masjid Aqsa, bisa lihat kuburan orang Yahudi. Dan menurut informasi orang Palestina, ini adalah kuburan Yahudi yang paling mahal. Satu kafling, entah berapa puluh ribu dolar gitu ya. Mereka harus bayar. Mungkin sudah
ratusan juta atau miliaran rupiah harganya. Jadi saya tanya, kenapa mereka jadikan di kuburan paling bermakna? Pengakuan orang-orang Palestina, saya tidak pernah bicara sama Yahudi, tapi mereka bilang karena mereka berkeyakinan nanti pasukan Dajjal yang akhirnya batu bicara, ini Muslim di atas saya, Yahudi bunuhlah pohon, itu adalah di wilayah sini. Dan mereka menganggap, orang Yahudi menganggap bahwasanya dengan mati di wilayah itu adalah mati suci bagi mereka. Karena menemani Dajjal. Ya. Menemani Dajjal dan menjadi syahadnya mereka gitu ya. Maka mereka menganggap kuburan itu kuburan suci. Berarti kan memang keadaan Baitul Maqdis ini disebutkan dalam kejadian-kejadian itu ya. Akan ada. Nah seperti itu kurang lebih. Dan ada hadis Nabi SAW. Ini juga sudah kami nukil di buku Palestina yang terlupakan. Bahwasanya salah satu nanti tanda-tanda hari kiamat adalah rusaknya Madinah. Entah apa makna daripada rusaknya Madinah sini. Dan termakmurkannya Baitul Maqdis, ya, atau Imran dibahasakan dalam hadis itu. Imran itu artinya pembangunan besar-besaran Baitul Maqdis. Nah Allah alam apa yang dimaksud, bahkan Nabi SAW sempat menepuk paha sahabat yang sedang mendengarkan riwayat pada saat itu, sesungguhnya kau pasti itu akan benar terjadi sebagaimana sekarang kamu berhadapan dengan saya. Berarti kan ada pembangunan Baitul Maqdis nanti yang besar-besaran yang terjadi. Nah seperti itulah. Jadi kalau apakah ada dalil tentang masalah dia akan utuh, ya iya, ya kan? Seperti itu penyampaiannya. Terus tadi apa lagi? Nasib orang-orang Israel Ustaz, nantinya. Nasib orang Israel terakhir, matilah semua. Dan saya berharap kita ada di situ pada saat itu. Itu luar biasa. Ini sebenarnya. Ini kita ini sudah kalau kita bahasakan lomba lari, kita sudah ada di depan kita garis finish nih ya. Saya yakin teman-teman semua di sini juga bersemangat sama seperti saya. Ini tinggal tunggu kalau pemerintah kita mengatakan, ayo warga Indonesia perang. Wah kita sudah di saat pertama gitu kan. Udah nggak ada yang perlu dilakukan lagi. Dunia udah kecil untuk apa gitu kan. Oh tinggal 1 peluru Yahudi lalu masuk surga. Ya. Selamatkan 70 keluarga. Selama dia Muslim, kamu ikut saya masuk surga. Oh, enak bener. Ya. Yang bujang-bujang belum nikah dapat 72 bidadari. Yang antum bilang, Ustadz masa motivasinya mati syahid bidadari? Tambah begitu. Ibnu Qayyim rahimahullah menyusun buku, diterjemahkan dalam Indonesia sekarang itu Tamasya ke Surga. Di situ banyak tentang bidadari, beliau rincikan hadisnya sangat banyak. Tentang kulitnya, tentang tubuhnya, tentang rambutnya, tentang pakaiannya, keindahannya semua. Dan itu selalu dijadikan rujukan oleh umumnya orang-orang kalau lagi masuk medan perang. Biasanya kalau ditanya, kenapa pergi berperang dengan membaca keutamaan salah satu ada bidadari di surga? Kata para mujahidin, kalau bukan salah satunya karena ini, orang tidak mau mati. Ya. Kalau laki-laki dijanjikan, misalnya antum punya anak laki-laki, antum bilang begini, kalau nak nanti lulus sekolah, ayah akan berikan kamu gelang emas. Yang gelang emas, pakaian sutra itu untuk akhwat. Karena kalau akhwat lulus sekolah, kita bilang, nah kalau lulus sekolah nanti ayah nikahkan. Dia nggak mau lulus. Tapi coba kalau kamu lulus, ayah belikan kau gelang emas. Langsung mau dia. Emang begitu motivasinya. Ya. Jadi keadaan Yahudi nanti binasa semua. Dan subhanallah satu-satunya kaum yang Nabi SAW sebutkan, ya, memang disuruh bunuh itu Yahudi kan begitu kan? Kalian akan perangi Yahudi sampai kalau mereka sembunyi di atas batu atau di bawah pohon, batu dan pohon yang selama ini siapa yang pernah dengar suara pohon dan batu? Kita nggak pernah. Waktu itu akan bicara, hai Muslim ini Yahudi bunuh dia. Kecuali pohon garkat. Pohon garkat ini pohon yang penuh dengan duri. Kuburan sahabat di Madinah dikenal dengan baki garkat. Nah dulu banyak pohon garkat. Saya kalau ajak jemaah lagi masuk ke Palestina, saya minta supirnya harus orang Palestina superbus tolong lewatin mana pohon garkat. Ditunjukin ini jemaah pohon garkat. Dikenal dengan pohon Yahudi. Kata Nabi SAW semua akan bicara kecuali pohon garkat. Karena dia adalah pohon Yahudi. Subhanallah Yahudi ini luar biasa ya. Makanya Abdullah bin Abbas menafsirkan Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalannya lurus siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah kau berikan petunjuk pada mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang yang kau murkai ya Allah. Kata Ibnu Abbas adalah Yahudi. Kenapa Allah murka? Dia tahu kebenaran tapi gak mau ikut. Dia tahu Dajjal itu ahli neraka. Mau jadi pengikutnya. Gitu kan.
Dia tahu ini, semuanya dia tahu ini membunuh orang nggak boleh. Dia tahu umat Islam benar. Bahkan apa kata Allah SWT tentang mereka? Pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad SAW dan Islam. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Dia mengenal, mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu kebenaran tapi nggak mau ikut. Nggak mau ikut. Jadi luar biasa. Jadi mereka ini tahu kebenaran tapi mereka tidak mau. Nah mereka tahu nanti mereka akan dibantai oleh umat Islam dan cuma bisa selamat di pohon karkat. Mereka bukan selamatkan diri dengan masuk Islam supaya tidak dibunuh. Enggak. Tanam pohon yang tidak ngomong. Itu yang dipilih. Kan luar biasa. La haula wa la quwata illa billah. Tapi yang jelas teman-teman jangan kita putus asa dan kita realistis dan kasuistis aja ya. Maksudnya sekarang tidak usah dihubungkan ini nanti tunggu Imam Mahdi keluar. Nanti turun Nabi Isa itu. Enggak, kasusnya sekarang umat Islam lagi. Berarti kita berjuang sekarang. Itu nanti itu kalau terjadi nanti. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu. Dan tidak usah kita pesimis mengatakan kayaknya tidak mungkin menang. Enggak, kita berjuang, kita ikhtiar, kita mencoba. Ya di masa Salahuddin Ayyub pernah jatuh di tangan orang non-Muslim Masjid Aqsa. Apakah Salahuddin mengatakan pada saat itu sudahlah kan ada hadis tentang nanti Nabi Isa turun, tidak usah kita rebut. Enggak, boleh berjuang, boleh berusaha atur strategi sampainya menang kembali ke tangan muslimin walaupun sekarang dijajah lagi. Iya, contoh. Terakhir untuk Bang Onip, bagaimana Indonesia. Mereka menaruh harapan kepada Indonesia untuk senantiasa bersama dengan perjuangan masyarakat Palestina. Pada saat evakuasi kemarin pun mereka bertemu dengan Bang Onim dan menyampaikan setelah Bang Onim antum tiba di Indonesia, tolong sampaikan salam cinta kami dan salam dan sampaikan juga kepada masyarakat Indonesia untuk tidak melupakan kami. Ya intinya mereka menyampaikan atau berharap bahwa doa dari masyarakat Muslim di Indonesia itu yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Palestina khususnya yang ada di jalur Gaza. Proses evakuasi kemarin pun bisa dikatakan kami bisa berhasil selamat dari maut dan proses evakuasi tersebut kami sudah berpikir bahwa 99% saya dan anak istri itu akan meninggal di jalan atau akses yang kami lalui tersebut. Karena awal terjadi peperangan sampai dengan 17-18 hari tersebut tidak sedikit dari warga Gaza melewati akses tersebut itu meninggal ditembak oleh pihak penjajah. Dan pada saat evakuasi kami harus melewati akses bersama dengan anak istri. Makanya kami berpikiran bahwa ya sudah sepertinya kita akan meninggal di sini. Tapi alhamdulillah istri saya sebagai muslimah Palestina sangat memahami bahwa yang namanya takdir itu bukan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ditentukan oleh manusia, tapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata istri saya, kalau hari ini kita tidak berhasil keluar dari Gaza, otomatis kita masih punya rezeki untuk makan dan minum di Gaza. Akan tetapi jika nanti kita berhasil keluar untuk melewati akses tersebut, insya Allah rezeki kita makan dan minum adanya di Kairo Mesir. Dan akan tetapi jika kita tidak punya nasib untuk makan dan minum di Gaza atau di Mesir, insya Allah kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang sangat berat sebagai seorang bapak dan sebagai seorang imam untuk melewati jalur tersebut. Saya mengatakan kepada istri saya dan anak saya, maafkan Bang Onim, maafkan Abi jika selama hidup Abi belum memberikan kebahagiaan atau belum bisa membelikan tablet. Akan tetapi jika nanti doakan saja Filin Nusantara dan Bahari, jika kita lolos nanti Bang Onim akan belikan tablet. Itu salah satu motivasi kepada anak-anak saya. Yang kedua, yang paling disukai buah-buahan dari Indonesia, Bahari, Filin Nusantara adalah rambutan dan durian. Dan itu saya memotivasi mereka, jika nanti kita selamat tiba di Indonesia, pertama buah yang kita makan adalah durian dan rambutan. Itu dengan menyampaikan seperti itu sebagai seorang ayah tentunya di dalam hati itu, wah kok seperti ini yang hidup kita di Gaza. Saya sempat curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selama Bang Onim berada di Gaza, tidak ada yang saya harapkan, dunia, materi, kedudukan, jabatan, dan lain-lain. Tetapi lebih menghabiskan waktu untuk umatmu anak yatim, untuk umatmu para pasien, untuk umatmu kaum duafa, dan juga para pengungsi. Tentunya, ya Rabb, kami yakin antum tidak akan membiarkan kami dibantai oleh pihak penjajah. Karena kami masih memiliki amanah yang luar biasa. Insya Allah jika nanti Bang Onim tiba di Indonesia, lebih banyak lagi manfaat yang akan
kami berikan untuk umatmu di Palestina. Alhamdulillah kami bisa selamat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun kami ditargetkan pada saat di mobil ambulans tersebut, saya dan anak istri bergandengan tangan dan anak-anak saya dan istri berpelukan, dan kami senantiasa beristighfar dan juga membaca ayat kursi. Dan pada saat itu kami berpikir bahwa dalam beberapa detik kemudian kita akan meninggal dunia. Akan tetapi luar biasa Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kami dan mengarahkan kami sehingga tiba di pintu Rafah. Ini sebuah kekuatan doa, ini sebuah kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terpenting adalah ternyata tidak mudah untuk meyakini bahwa qadar takdir Allah itu diyakini, dan tidak mudah untuk meyakini takdir bahwa kita akan meninggal di sini, atau nanti kita meninggal kepala Bang Onim pecah atau putus kepala atau istri saya seperti apa. Karena dalam situasi pemboman sana sini itu kita meyakini takdir itu sebenarnya tidak mudah. Akan tetapi alhamdulillah dengan keyakinan, dengan doa, dengan saling mendukung antara anak istri, diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah walaupun sampai dengan saat ini kami belum percaya bisa hidup dan bisa masih bernapas dan sedang berada di Indonesia. Alhamdulillah. Insyaallah. Syukron Pak Onim. Semoga Allah selalu jaga antum dan keluarga. Baik Ustadz, mungkin terakhir kami di sini butuh closing statement dari antum dan kalimat penutup dari hikmah dari talk show pada malam hari ini, Ustadz. Tafadhol Ustadz. Yang pertama tentunya, saya ingin sekali menyampaikan secara pribadi. Ini bukan membantah, tapi berbagi saja. Sampai ke kuping kami bahwasanya lagi dikumandangkan gitu ya. Kenapa orang Palestina tidak keluar saja? Kenapa harus melawan? Dan berbagai macam statement yang seperti ini. Saya pribadi pernah mendapatkan, itu ada anjuran dari Syekh Al-Bani berhubungan dengan masalah ini. Tapi saya menemukan itu adalah sebuah anjuran dan saran. Bukan beliau menekankan bahwa saya itu sebuah fatwa yang haram kalau tidak diikuti. Ijtihad dari beliau, sebaiknya warga Palestina karena terjajah, keluar aja dulu. Agar mereka susun kekuatan baru kembali lagi. Tapi ini bukan semua ulama membahasakannya. Terbukti, waktu kami masuk ke Baitul Maqdis, ulama-ulama yang ada di situ, termasuk dari murid-murid beliau sendiri, itu mereka memberikan fatwa yang berbeda. Bahkan di kunut-kunut mereka di Masjid Aqsa itu selalu minta, ya Allah buatlah kami seperti selalu dalam kondisi ribat sampai hari kiamat. Mereka minta seperti itu. Ya. Nah, gambaran di Aqsa, mungkin orang yang belum pernah ke sana, karena alhamdulillah saya sudah 4 kali masuk ke sana. Di sana teman-teman sekarang muslimin punya hotel, mereka punya usaha, mereka punya perusahaan, mereka punya restoran, mereka punya transportasi. Ya. Yang kami turun di sana hotel-hotel muslim, yang kami datangi restoran-restoran muslim, yang kami sewa kendaraannya adalah muslim-muslim Palestina. Dan juga sekaligus ada orang yang menggambarkan seakan-akan kalau tadi mungkin Bang Onim kasih gambaran di Gaza 80% mereka ekonominya ya mungkin rendah. Kalau saya melihat di sekitar Baitul Maqdis tidak seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang punya hotel, yang punya sekolah, mereka maju, punya pendapatan. Sehingga kalau untuk dibahasakan mereka harus meninggalkan semua itu, ini secara teori lapangan berat, gitu kan? Kecuali mungkin ya kondisi rumah yang sudah hancur kayak kondisi sekarang di Gaza itu berbeda. Mungkin memang karena mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya harta lagi segala macam. Mungkin kalau mereka diminta untuk keluar, ya itu pun mereka tidak mau keluar ya. Maka itu mungkin. Tapi kalau sekarang disuruh orang Palestina keluar meninggalkan ini. Satu hal yang luar biasa, seperti saya kasih gambaran di pengajian kita kemarin ya. Seperti masa kita dijajah sama Belanda, ayo orang Indonesia karena kalian dijanji oleh Belanda, keluarlah sekarang dari Indonesia, susun kekuatan baru kembali lagi. Keburu Indonesia lebih dikuasai kan gitu. Nah, ini harus kita pertemukan antara saran sebagian ulama dengan realita lapangan dan juga pendapat-pendapat ulama yang lain. Nah ini poin Allahu a'lam yang ingin juga saya titip beratkan. Ya. Jadi 2 hal di situ ya. Tentang masalah kenapa mereka tidak keluar, kita nggak boleh salahkan. Karena juga ada fatwa ulama yang lain yang bahkan menganjurkan mereka untuk tidak keluar. Bahkan mereka berdoa agar mereka selalu dalam kondisi ribat dan jihad ini sepanjang masa. Mereka berharap mendapatkan karunia itu. Dan memang hadis Nabi SAW yang sahih. Yang kata Nabi SAW,
Ya, sungguhnya akan ada sekelompok dari umatku yang terus saja mengumandangkan perang atau jihad ini, ya, dan mereka tidak peduli dengan orang yang tidak sependapat dengan mereka. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, di mana mereka? Kata Nabi SAW, di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Berarti kan memang ada penyebutan masalah itu ya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, seakan-akan Nabi memuji mereka, kenapa mereka masih mau bertahan. Kan gitu. Sehingga mereka berjuang sampai hari kiamat, kata Nabi SAW. Kok kita nggak paham ya di sini gitu. Sehingga kita mau menyalahkan mereka, ya kenapa, seakan-akan bahasa kenapa nggak keluar sih, akhirnya kalian dibombardir. Nah ini karena tidak, polisi yang mengucapkan ini seperti tidak lagi hadir di sana. Nah itu poinnya. Yang kedua mungkin, teman-teman sekalian, pemerintah kita sudah menyarankan, ya, bahkan memberikan contoh, tauladan untuk menyumbang Palestina. Ya. Lembaga-lembaga resmi yang dapat izin resmi juga mengumpulkan donasi. Donasikan ikhwan dan akhwat sekalian. Antum cuma punya Rp1.000, Rp1.000 kasih. Ya. Apa saja yang kita mampu keluarkan. Cuma memang kita nggak mungkin menyumbang dalam sekarang dengan makanan misalnya. Karena dikirim dari sini ke sana mungkin bisa rusak. Yang paling masuk akal adalah uang. Semampu kita. Ingat, ada pernah sahabat Nabi menyumbang 1 dirham, yang satunya 100 dirham. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, 1 dirham mengalahkan pahalanya 100 dirham. Bagaimana bisa? Secara kuantitas ini 1, ini 100. Kata Nabi SAW, karena yang menyumbang 1 dirham, gak punya kecuali itu. Maka Allah catat dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Yang nyumbang 100 dirham punya banyak. Mirip kalau kita di Indonesia, dia cuma nyumbang Rp10.000, tapi gak ada kecuali itu. Seperti dia dicatat di sisi Allah, nyumbang seluruh hartanya. Mungkin ada yang nyumbang 100 juta, tapi dia punya tabungan 100 miliar. 100 juta itu kecil sekali. Maka disitulah keadilan Allah SWT dalam menilai. Maka nyumbang. Menyumbang. Jangan biarkan satu kotak amal tentang Palestina, satu lembaga sosial kecuali itu menyumbang. Yang semampu kita. Hari ini kita bisa nyumbang, Alhamdulillah. Besok bisa nyumbang, nyumbang lagi. Bulan depan nyumbang lagi. Jangan bilang saya sudah sumbang dulu. Enggak. Setiap hari ada buku catatan amal kita. Maka nyumbang. Juga. Yang ketiga. Kenapa saya masih heran banyak masjid kita yang belum mengamalkan dan anjuran. Seingat saya dari Kementerian Agama ya. Untuk membaca kunut nazilah. Saya berapa kali sholat di beberapa masjid masih belum ada kunut nazilah. Seakan-akan masalah Palestina ini bukan masalah penting. Kunut nazilah teman-teman dibaca oleh Nabi SAW di 5 waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Beda dengan kunut yang di subuh saja. Ini 5-5 dibaca. Jadi walaupun duhur dan asar sholatnya sir, kecilin suara, Nabi tetap kunut dengan suara. Makanya tadi imam kita membaca di maghrib dan isya ya. Ini sudah himbauan pemerintah kepada masyarakat kita. Harusnya kita taat pada wali amr. Kan itu. Tanpa lagi melihat golongan segala macam. Ini sudah perintah. Dan kita wajib patuh. Juga bagian daripada sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW baca kunut nazilah sebulan penuh. Berharap agar pembunuh para sahabat penghafal Quran yang diutus ke suku mereka yang mereka khianati. Itu dihukum oleh Allah SWT. Maka sekarang tidak boleh lagi ada masjid di Indonesia yang tidak kunut nazilah. Saya sangat optimis. Kalau semua masjid baca kunut 1-2 menit aja. Di 5 waktu sholat insya Allah Allah akan datangkan kemenangan di sana yang lebih kuat daripada senjata-senjata militer. Karena doa ini bisa menembus benteng-benteng musuh. Bisa mencacatkan fisik mereka. Bisa mengubah pikiran mereka yang tadinya jadi baik. Bisa. Gak ada yang mustahil. Ini yang ketiga. Kunut nazilah. Ya, selain daripada kita bersedekah. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian. Yang ingin juga saya titik beratkan, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pemikiran yang sama ya. Jangan kita lupakan teman-teman sekalian tentang masalah kasus penyerangan ini. Seperti juga kita di Indonesia, jangan kita lupakan dulu jajahan Belanda. Sehingga kita selalu kenang dan dijadikan sebagai sejarah. Jadi nanti selain orang-orang Palestina kita pun mengenang itu. Kita pun menukil kisah itu kepada anak-anak kita. Apalagi memang ada sunnah Nabi SAW untuk mendatangi Baitul Maqdis. Kita sebutkan tentang kejahatan mereka ini sudah kejahatan perang dan segala macam. Israel sekarang sudah melanggar semua peraturan dunia. Tidak ada satu sisi yang kita bisa benarkan mereka ini. Semuanya kesalahan. Jadi gak mungkin kita biarkan, makanya dinukil. Dan jangan antum semangat di hari pertama, hari kedua membela, setelah itu kendor lagi. Enggak. Gunakan media-media kita sekarang untuk kita bisa menyebarkan isu-isu dan informasi. Karena kita bukan mengarang ya. Ini gak ada fiktif. Bukan anak bayi yang mati, yang kita cuma datangkan rekayasa anak bayi, oh ini anak Palestina. Enggak, memang realita di lapangan begitu. Lalu apa masalahnya?
Antum bermodal handphone loh ini. Cuma share, umat Islam jadi peduli. Dari mana antum tahu? Mungkin dari grup keluarga antum, grup teman antum, ada yang nyumbang nanti. Dia tersentuh, dia nyumbang. Maka antum cuma modal share, dia nyumbang 100 juta, antum seperti sedekah 100 juta. Kan gitu. Kemudian yang terakhir yang berhubungan dengan masalah ini juga, ini saran gitu kan. Teman-teman sekalian coba jadikan momentum ini momentum untuk kita lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat ini peluang emas sekarang umat Islam untuk kembali ke agamanya. Ya, karena kejadian ini membuat kita ini jadi yang mungkin yang biasanya sibuk dengan media, masuknya kepada maksiat, ya, dosa-dosa. Sekarang kita buka yang ada anak bayi nangis, masjid diserang, rumah sakit diserang. Kita seperti dibantu ya oleh Allah SWT tanda kutip untuk meninggalkan tontonan yang haram kepada tontonan yang baik. Ini sangat bagus ini. Jadi seperti ada pembenahan secara keimanan massal ya, yang akhirnya mendorong kita bisa lebih dekat dengan agama kita. Dan ini juga poin yang sangat baik tentunya. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala pertama kita buat diri kita dan negara kita dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kemerdekaan kita, persatuan dan kesatuan kita ini, dan Allah SWT selalu berikan petunjuk para pemimpin kita siapapun pemimpinnya agar mereka menjalankan amanah dengan baik, mereka menjalankan tugas dengan baik, dan juga kita dijadikan sebagai masyarakat yang selalu gotong royong, saling dukung-mendukung dengan pemerintah, sehingga kita sama-sama memakmurkan dan menjaga ketentraman kita ini, dan kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita doakan saudara-saudara kita secara khusus di Palestina dan Gaza, yang pada detik ini saya yakin mereka sangat tertindas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kesabaran, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka keikhlasan, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah menangkan agama Islam ini, dan juga Allah memberikan negara mereka di tangan mereka, dan juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita atau apapun yang Allah mudahkan. Dan semoga Allah mengalahkan musuh-musuh mereka, serta semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Sebagai penutup teman-teman sekalian, saya menyusun ini bahasa dari saya sendiri. Mungkin saya akan bacakan dalam bahasa Arab untuk teman-teman kita di Gaza. Dan insya Allah nanti saya akan terjemahkan, tapi ini saya akan baca dulu dalam bahasa Arab. Abshiru ya ahla Gaza, bihubbillahi lakum an ikhtarakum baina ibadihi litaksibu syarafa ajril jihadi warribati wasyahada. Abshiru ya ahla Gaza bihadiyatil iman min rabbil ibad, fa innakum wasaltum ila a'la martabatil imani ba'dal anbiya'i bihadzal ibtila. Abshiru ya ahla Gaza biajrin azim fi nashril islami wal imani li ahli al-ard, faqad akhbartumul alam anil islami wal imanil hakiki wa fatahtum a'yunahum. Abshiru ya ahla Gaza بأن جعل الله أرضكم أرض الشهداء والكرامة والرجولة. أبشروا يا أهل غزة بالجنة لشهدائكم ولكم إذا صبرتم وثبتم على إيمانكم. شكرا أهل غزة، أحييتم الإيمان في قلوبنا وقلوب المسلمين. شكرا أهل غزة، أيقظتم النائمين من المسلمين من نومهم العميق عن الإسلام. شكرا أهل غزة، كشفتم حقيقة اليهود وشرهم وفضحتم أسرارهم. شكرا أهل غزة، وقفتم المسلمون من متابعة النظر الحرام عبر المواقع الاجتماعية ونبهتم الشباب عن الغفلة والمعاصي. شكرا أهل غزة، وحدتم صفوف المؤمنين للدفاع عن الإسلام. شكرا أهل غزة، علمتمونا الصبر والإيمان والجهاد وأن النصر من عند الله. شكرا أهل غزة، علمتمونا عن حقيقة الدنيا الفانية. شكرا أهل غزة، فضحتم المنافقين من بين المؤمنين. شكرا أهل غزة، أخبرتم العالم بصدق كلام الله تعالى، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Terjemahannya teman-teman sekalian, berita gembira untuk kalian wahai penduduk Gaza, bahwasanya Allah telah mencintai kalian dan memilih kalian di antara hamba-hambanya agar kalian mendapatkan kemuliaan pahala jihad, ribat, dan juga mati syahid. Berita gembira wahai penduduk Gaza untuk kalian
dengan hadiah iman yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan juga kalian telah sampai pada tingkat tertinggi dari keimanan setelah para nabi-nabi dengan ujian ini. Terimalah berita gembira wahai penduduk Gaza dengan pahala yang melimpah. Karena kalian telah menyebarkan Islam dan iman kepada penduduk bumi. Dan kalian telah memberitahukan dunia seluruhnya tentang Islam dan iman yang sebenarnya. Dan kalian telah membuka mata-mata mereka. Berita gembira untuk kalian penduduk Gaza. Karena Allah telah menjadikan bumi kalian, tanah air kalian, sebagai tanah air para syuhada, tanah air kemuliaan, dan tanah air kelaki-lakian atau kejantanan. Terima berita gembira bagi kalian penduduk Gaza dengan surga untuk para syuhada kalian, dan juga untuk kalian kalau kalian bersabar dan kalian kokoh di atas iman kalian. Lalu saya menyusun kata-kata yang lain dengan ucapan terima kasih kepada mereka. Terima kasih wahai penduduk Gaza. Kalian telah menghidupkan iman dalam hati kami dan hati muslimin. Terima kasih wahai penduduk Gaza. Kalian telah menghidupkan siapapun yang sedang tidur dari kalangan muslimin dengan tidur mereka yang sangat lelap tentang Islam. Terima kasih penduduk Gaza. Kalian telah membongkar kepada kami dan kepada dunia tentang siapa sebenarnya Yahudi, keburukan mereka, dan kalian telah membongkar rahasia-rahasia mereka. Terima kasih penduduk Gaza. Kalian telah menyadarkan kaum muslimin dan menghentikan mereka dari tontonan-tontonan yang Allah haramkan melalui semua media, dan menyadarkan para anak muda muslimin dari kelalaian dan juga dosa-dosa. Terima kasih penduduk Gaza, karena kalian telah menyatukan saf-saf mukminin untuk membela Islam. Terima kasih penduduk Gaza, karena kalian telah mengajarkan kepada kami sabar yang sebenarnya, iman yang sebenarnya, jihad yang sebenarnya, dan kalian mengajarkan kepada kami bahwasanya kemenangan memang hanya datang di sisi Allah atau dari sisi Allah. Terima kasih penduduk Gaza, karena kalian telah mengajarkan kepada kami tentang hakikat dunia yang fana ini. Terima kasih penduduk Gaza, kalian telah membongkar kedok para orang-orang munafik di tengah-tengah orang-orang beriman. Terima kasih penduduk Gaza, karena kalian telah meyakinkan dan memberitahukan kepada kami dan dunia kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kelompok-kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok-kelompok yang banyak dengan izin Allah. Makanya teman-teman sekalian, sedikit yang bisa kita berikan kepada penduduk Gaza agar mereka terus bisa bersabar dan termotivasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada mereka. Dan bagi teman-teman yang hadir semua, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah antum ke sini dan duduk menunggu dan mendengarkan sebagai juga pahala jihad, pahala berperang dan berjuang untuk membela saudara-saudara kita di sana. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya dan juga Bang Onim, tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika.